Kalau Bapak menganalogikan Yesus analoginya seperti Al-Quran, maka Bapak sedang menyamakan, Pak. Bapak jangan hancurkan paradigma, jangan hancurkan konsep akademis, Pak. Begini, Mbak, kalau Bapak punya contoh. konsep sendiri, jangan bawa kepada kami umat Islam. Kalau tertolak Begini, konsep Mbak. Bapak dalam ranah akademis, saya nggak bisa terima. Karena apa? Contoh, Saya Mbak, bicara dengan begini, orang. ya. Bentar dulu, Pak. Bapak Silakan. tadi bilang makna. Saya jelaskan makna itu dari kata fasara, tafsir, mengeluarkan makna, menjelaskan secara terminologi. Itu pemaknaan. Apa makna skincare? Skincare bermakna adalah alat-alat kecantikan yang bisa merawat wajah. Etimologi skincare apa? Skin dari kata kulit, care artinya peduli dengan kulit, artinya adalah krim yang peduli dengan kulit. Itu terminologi. Dan esensi skincare adalah, esensinya adalah alat yang mampu mencerahkan kulit. Esensinya adalah sebuah krim yang mana di dalamnya ada racikan-racikan bahan. Ya, oke, sudah paham. Pak, Begini, itu Mbak. etimologi, terminologi, dan esensi. Sekarang Bapak mau menjelaskan makna ke saya atau menganalogikan? Silakan Pak dijawab. Bingung Pak saya, Pak. Contoh gini, Mbak. Oke, silakan Saya analogikan. mau menjelaskan si Budi punya anak, dan si Budi ini saya jelaskan rasa terhadap anaknya itu misalnya begini-begini. Lalu saya mencontohkan langsung sama Bu Ripa. Itu namanya anak analogi. Bu Ripa memiliki Ya. begini-begini. Nah, si Budi dengan si Ripa itu nggak sama, Mbak. Begitu. Itu yang mau saya jelaskan. Pak, saya Bahwa nggak mau panjang kali makna lebar ya. rasa untuk Maaf ya. anak Bapak, tadi yang mau saya jelaskan. Bapak balik ke KBBI aja ya, Pak. Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan, mengkiaskan, Pak. Bapak Ya, tadi menganalogikan Yesus itu seperti Al-Quran. Menganalogikan Mana dari sih, segi di mananya, Mbak? Kita mau menjelaskan firman menjadi manusia, lalu yang satu lagi firman yang sudah dibukukan, firman menjadi kata-kata, kan begitu, supaya paham Ibu. Nah, kalau sudah firman menjadi Ya kata-kata, sudah, kalau begitu bukan Tuhan Bapak selevel kata-katanya. Al-Quran saya. Duh, gimana nih ya? Bukan ya entah, bukan itu loh, tapi maknanya aja ditangkap Bu Ripa. Kalau firman menjadi buku, menjadi kata-kata, yang kita lihat memang sepanjang masa akan kata-kata dan buku. Tapi kita yakin itu firman nggak firman. Kenapa? Dari isi bacaannya. Tapi bukan tulisannya itu, Mbak, yang menjadi firmannya. Benar bukan? Benar ya? Pak, saya mau tanya sama Bapak. Nah, Bapak menganalogikan, betul? Sama Tunggu dulu, dengan Pak. firman menjadi Pak, manusia. Pak, mohon maaf nih, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya normal ya, Pak. Saya bukan ODGJ ya. Saya maaf nih, saya pakai bahasa itu pakai KBBI. Kalau bahkan tidak semua bahasa bisa dimuat dalam KBBI loh, Pak. Saya bukan ODGJ ya. Saya normal ya, Pak. Kalau mau punya istilah sendiri yang keluar dari dunia akademis, Bapak sendiri aja, nggak usah ajak-ajak saya. Oh, Saya mau yaudah, tanya sama Bapak. begini, Bapak begini, mau Mbak. Pokoknya menganalogikan, Bapak ini mau sepanjang menganalogikan. kita melihat sebuah buku itu akan tetap buku, tetapi di dalam Pak, Bapak itu mau ada yang menjadi menganalogikan. firman, Nggak, saya nggak ngerti, Bapak. bahwa Udah firman nggak apa-apa, jangan menjadi di- manusia. Nggak apa-apa, Bang. Biarkan aja, Aku biarkan aja. pura-pura nggak mengerti ya. Oke lah, selamat Bukan, siang saya semuanya. bukan pura-pura tidak mengerti, Pak. Sebentar. Uni mau dilanjutkan atau saya turunkan? Biarkan aja dulu. Tengok dia Biarkan, udah mulai jangan. nggak kondusif. Biarkan, nggak biarkan. Ya. Biarkan aja dulu, oke, siap. Pak Raid, dengarkan saya. Bapak di sini mau menjelaskan atau mau mendoktrin saya? Mau memberikan pemahaman terhadap Oke. firman menjadi Oke. manusia. Silakan jelaskan Dan bagaimana cara memahami firman yang jadi manusia, silakan. Nah, begini, firman menjadi manusia. Jadi sepanjang itu nanti memang yang kita lihat secara fisik akan manusianya. Tetapi firman itu kan sudah jelas kita tahu bahwa firman tadi adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, firman adalah Allah. Firman yang menjadi manusia itu berarti Allah.
Lalu bagaimana Allah, ya? cara memahami itu Allah? Kan yang kita lihat manusia. Nah, kalau kita contohkan firman tadi misalnya menjadi buku, yang kita lihat juga akan sepanjang masa itu buku dan tulisan. Tetapi Oke. bisa kita percaya mungkin di situ berisikan firman. Nah, Oke. bukan kata-katanya Sudah? firman sepanjang itu Iya. nanti. Mana ada Sudah? firman di situ? Halusinasi. Sudah? Tapi kita tahu bahwa itu firman. Begitu penjelasannya Iya. kira-kira gitu. Sudah. Bapak tolong koreksi saya. Bapak membuat statement bahwa firman itu adalah Allah, betul? Iya. Oke. Apa beda firman yang jadi manusia yaitu Yesus dengan firman yang jadi kitab yaitu Biblos? Apa bedanya? Sama-sama Allah kan dua-duanya kan karena sama-sama firman. Kalau firman itu itu adalah sang firman itu Yesus. Pak, dasar argumen saya itu mempertanyakan pernyataan Bapak bahwa firman adalah Allah, Pak. Bible itu firman atau bukan? Bible itu maksudnya Biblos bagaimana? Bapak itu? Bapak tahu Biblos? Biblos itu kitab suci Bapak. Kitab Iya. yang Bapak anggap suci. Itu firman Nah. Allah bukan? Firman itu yang menjadi manusia itu Yesus. Kan gak nyambung. Yang Lalu saya tanya itu bukan Yesus, Pak. Pak, saya tanya Biblos itu firman bukan? Yesus Gimana itu sih? yang sang firman, Bu. Yang saya tanya Bible itu firman bukan? Kok malah bahas Yesus? Yesus Bapak kan udah bilang itu firman. Yang saya tanya Bible itu firman bukan? Nah, sepanjang itu nanti saya juga menanyakan jawabannya. Pak, nggak sepanjang, Pak. Quran Itu itu pendek firman banget, Pak. nggak? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Yes, Al-Quran adalah firman. Yang saya tanya Bible firman bukan? Yang saya lihat Quran itu tulisan, Mbak. Kenapa tidak menjawab Buku. Al-Quran itu? Pak, Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Itu bahasa terminologi Islam loh. Kenapa Bapak bilang buku-buku itu kitab, Pak, dalam bahasa Arab? Bapak PA atau gimana nih? Pak, saya ulangi, Pak, pertanyaan Bapak, pertanyaan saya. Biblos Bapak itu firman atau bukan? Kalau bukan firman, katakan. Hari ini kita punya konklusi dari Paraid bahwa kitab suci mereka itu bukan firman, teman-teman. Kalau Bapak ini Firman mengklaim, saya tanya Sang firman. sekali lagi. Kalau Bapak tidak mampu menjawab pertanyaan saya yang terakhir ini, Bapak diam dulu, Bapak belajar aja dulu, Bapak definisikan firman, baru saya naikkan yang lain. Pak Raid yang terhormat, kita Ya. tidak bicara tentang Yesus. Saya bicara tentang Biblos atau Alkitab Bapak yang Bapak pakai bahasa Arab itu. Itu firman atau bukan? Silakan jawab. Itu menulis kisah tentang Yesus. Itu tanda itu. Tanda on. Jadi Yesus itu Pertanyaan sang firman. saya itu firman langsung bukan? dikatakan saja. Nggak usah lagi di situ Pertanyaan pertanyaan, saya, Mbak. kitab suci Yesus Bapak itu sang firman atau bukan? Dan Bible itu menuliskan Lihat kisah bagaimana sang teman-teman. firman tadi. Pertanyaan saya, Bible itu kisah para rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, firman bukan? Kan sudah jelas, Mbak. Sang firman itu Yesus dan Matius, Alkitab itu Markus, menuliskan. Injil according Matius. Saya tidak bertanya Yesus, saya sudah skip Yesus. Sudah saya jauhkan. Yang saya tanya, Injil according Matius, Injil according Lukas, itu firman bukan? Nah, saya balikkan lagi dengan hal sama jawaban Ibu sendiri aja. Nah, Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Al-Quran itu, ini kata-kata Al-Quran yang kalam kita baca Allah. itu firman nggak? Al-Quran kalam Allah. Firman itu bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa Bible. Firman pertanyaannya, dipakai oleh KBBI, jangan dipotong dulu. kita membaca kata-kata Jangan apa bukan? dipotong dulu. Jangan Nah. dipotong dulu. Saya membaca itu, maka saya katakan, Bapak kan jangan pura-pura budek. Karena ayakra'u Qur'anan Oke lah, sudah lah, Mbak. melapaskan itu. Jangan kabur. Kenapa? Enggak, Malu bukan saya mengakui kabur. bahwa Bible Anda Karena adalah firman. Karena sepanjang- konsekuensi dengan mengatakan bahwa firman adalah Tuhan, maka Karena Bible Anda itu sepanjang adalah begini, Allah. Mbak. Kalau Jangan Mbak panjang-panjang, Mbak. membaca Jangan di panjang-panjang, Al-Quran Pak. itu, Mbak percaya bahwa itu adalah kalam Allah. Tetapi Oh iya dong. begitu di tempat orang dia misalkan bahwa firman itu menjadi manusia, manusianya itu nggak bisa Mbak terima sebagai Allah Loh, itu. dia yang bahas firman jadi manusia siapa sih? Padahal yang Pak, kita saya lagi baca bahas di Quran Bible. juga Mbak kata-kata. Waras sedikit dong. Yang saya baca itu, yang saya bahas Tapi Mbak Bible. bisa memaknai itu sebagai firman. Ya, Tapi karena firman kalau adalah di keputusan tempat dan dekret. orang,
yang Mbak lihat langsung, yang secara fisik yang harus Mbak tekan. Tapi kalau saya bilang, kalau yang saya lihat di sana cuman kata-kata juga dengan bentuk buku dan tulisan-tulisan. Nah, kalau Mbak bisa memahami di dalamnya itulah isinya itu ada firman, tapi bukan kata-kata itu. Coba berikan pemahaman seperti itu juga yang firman menjadi manusia. Jangan fisiknya selalu yang dipandang. Bahwa rohnya itu ada juga di dalamnya. Gak usah banyak retorika yang ambigu, Pak. Omongan Bapak saya pastikan Bapak nggak ngerti dengan omongan Bapak sendiri loh. Nggak tahu, nggak jelas ngomong apa itu. Ulangan 18-18. Seorang nabi jangan turun dulu, Pak. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Loh, Bapak saya pakai akal, Pak. Bapak nggak pakai akal, jangan ajak-ajak saya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Berarti Allah Bapak dalam mulut nabi ya. Kalau firman adalah Allah, maka firman ini ada di mulutnya para nabi. Blunder kalian kalau bilang firman itu adalah Allah, ya. Kenapa? Kitab kalian itu juga Allah, berarti Allah kalian banyak. Allah yang berbentuk manusia dan Allah yang berbentuk buku. Ini kalian tuh sedang memaksakan doktrin kalian kepada kami umat Islam yang tidak boleh terdoktrin ini. Kalian mengatakan karena Yohanes 1:14 himne Plato yang diambil oleh Athanasius itu adalah orang yang cara berpikirnya itu adalah stoik, ya. Dan kitab kalian itu dari himne Plato. Stoik dan Plato itu adalah para filosof yang mereka ketika berkata itu menggunakan metaforis dan penjabarannya pun menggunakan filosofis. Kalian filosofi kalian jadikan letterlek, hancurlah kalian. Secara ontologis tidak bisa dikatakan perkataan adalah yang berkata. Firman yang menjelma jadi manusia karena firman adalah Allah. Giliran ditanya Bible lu firman atau bukan, nggak bisa jawab. Karena tahu konsekuensi mengatakan Bible adalah firman, maka Bible adalah Allah. Karena firman adalah Allah. Ngeri kalian. Oke, kalian bertanya saja, kan saya sudah bilang. Daripada kalian menjelaskan, ya, melanggar akidah bahasa dan akal, lebih baik kalian bertanya sama saya. Saya nggak mau mempermalukan kalian di sini. Kenapa? Masa seorang ibu rumah tangga yang mahasiswi ini bisa menghancurkan doktrin kalian? Kalian tidak akan bisa terima itu dalam hati. Kalian pasti sakit hati. Ujung-ujungnya kalian menghujat. Rifa, kau itu merepet kau itu. Terus maumu aku pargoy di sini? Terus kau itu nggak ngerti firman. Ya, kalau gitu jelaskan. Kau ngerti firman nggak? Firman itu kamu Firman kan menjadi buku, yaitu Quran. Terus Ya. kalau Bible firman bukan? Kalau firman ada 3 pengertian. Yang pertama logos, ya, dengarkan baik-baik, pintar kau dikit. Ya, logos yaitu pikiran Allah itu sendiri. Ya, yang kedua pengertiannya firman adalah ya remato, ya, yaitu kata-kata. Yang kedua, grafe, firman grafe, yaitu tulisan. Ya, biar kau mengerti, jangan goblok kau. Ya, Bahasa kasih kau kali ya. pasal kitab kau nggak mengerti. Teriak-teriak. Guk, guk, guk. Jadi Ya. langsung tantrum. Nanas. Iya, kalau Pegang jantung. kau, Nggak boleh lah ya, kata-kata kasar sama Jantungnya orang dipegang. ibu juga, Mas. iya, biar dia tahu. Nggak boleh lah Nggak apa-apa, kata-kata nggak apa-apa, gitu. Bang Ji Halipi nggak apa-apa. Memang Kristen harus firmanmu begitu. itu nggak berasal apa-apa. dari gua Hira. Kamu Kau juga ngerti nggak? juga lah sama orang tua itu Hah? kasihan. Belum Jangan- Bang Ji Nabi, Halipi. Orang nggak ciri senang Nabi, mendengar suara kamu itu, ciri-ciri tapi nggak- Nabi dan nggak senang. langsung Allah menerima wahyu dari Tuhan. Ya, nggak ada perantara. Biar kau tahu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, Terus nggak ada perantara. masalahnya? Semua Nabi langsung Allah memberikan wahyu. Oh ya, Biar kau sadar. oh ya, Bang Tahu Ji lah, Halipi tahu itu. diturunkan Siapa aja. yang- Nabi siapa yang melalui perantara? Nggak ada. Bang Ji Halipi diturunkan aja mungkin. Turunkan. Kau nggak berani dengan saya. Bukan, Otakmu kau tetap di dungu. sini. Kau di sini Diam aja. kau. Oh nggak mau. Membahas-bahas Alkitab kau nggak kenal, nggak ngerti. Aku lebih- Allahmu ngerti juga dong. nggak tahu kau di mana. Ngerti, tahu. Allahmu di mana coba? Ya, ini aku tunjukkan ya. Pertama aku bantah Halo, dulu di omongan mana? kosong ya. Di arash, istiwa alal arash. Aras itu apa?
Kebun. Arsy itu adalah kekuasaan Allah, bukan kebun Kebun. lah. Bukan Aduh, kekuasaan kau Allah. itu nggak tahu aras. Dan malaikat Allah berfirman. Berarti ini malaikat ini juga Allah ya? Malaikat Allah, pesuruh Allah. Iya. Kenapa berfirman? Katanya kan Allah berfirman Iya. langsung, bukan melalui malaikat. Firman disampaikan oleh malaikat. Loh, katanya nggak perantara, semua nabi gimana sih? Itu sama siapa? Lah. Sama siapa? Bacakan dulu. Biar Ya, saya- kepadaku nih. Di sini adalah kitab dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku ya Tuhan. Di sini Yakub mendapatkan firman Tuhan melalui malaikat atau Tuhan. Hmm. Terus. Terus Teruskan. ya ini lalu ia berfirman, yang berfirman di sini malaikat Allah. Ini malaikat ini Allah atau bukan? Ya teruskanlah dulu baca sampai tuntas. Yang saya tanya ini malaikat Allah ini berfirman atau bukan? Kau baca Yang sendiri lah, kok malaikat boleh itu langsung baca. menyampaikan firman kepada Ya Yakub. berarti ada perantaraan dong, berarti kau Perantara berbohong itu bukan tadi. Yakub itu bukan nabi. Inilah Kristen kadrun. Loh, Tahu nggak ngerti bukan- nih, apa-apa ciri-ciri nabi, tahu nggak itu? apa ciri-ciri nabi? Ciri-ciri nabi ya dari Israel. Ibrahim Di itu luar bukan nabi Israel berarti. itu nabi palsu. Oh, berarti Ibrahim nabi palsu ya? Oh, Ibrahim nabi palsu. Iya, dia kan bukan Israel. Itu Ibrahim Oh. nabi Pak, bukan. Nabi lah. Tuhan Kalian sendiri yang itu mengatakan. semua nabi. Loh, Ya, di kitabmu pengertian Tuhanmu sendiri kalian yang semua mengatakan loh. nabi. Kepada Abimelek Rasul kembalikan juga itu. nabi. Jadi Ibrahim bukan nabi. Kalian nggak bisa membedakan nabi, raja, rasul. Kalian nggak bisa membedakan itu. Ya, Ibrahim bukan nabi berarti. Kalian nggak bisa membedakan semua nabi. Iya, Ibrahim Hah? bukan nabi berarti. Hah? Saulus juga nabi. Hah? Ibrahim nabi Kalian- bukan? Hah? Aduh, udah ku bilang, Aduh, belajarlah udah ku dengan bilang. baik-baik. Udah belajar Ya, aku baik-baik itu. Baca sejarah-sejarahnya. Udah aku baca sejarah-sejarah. Ya, kalau kau ya. mengerti Kalau aku apa firman, mengerti, kalian itu apa kan firman kata. maka itu yang firman kata-kata. Domba, penipu dalam nama agama. Nah, Ibrahim nabi bukan? Ibrahim nabi bukan? Ibrahim bukan nabi sekarang. Baru tahu aku. Berarti Tuhanmu berbohong dalam Bible ya. Ketika Tuhanmu berkata kepada Abimelek, kembalikan istri orang itu karena dia adalah nabi. Oh, sekarang jadi bukan nabi gara-gara Kristen. Kurang ajar banget kau ya. Tuhan kau bilang dia nabi lalu kau batalkan kenabiannya. Emang binatang kalian ini. Merusak kehormatan para nabi ya. Kau bilang Tuhan langsung berfirman sama Musa. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri pada Musa. Dia yang berfirman. Jadi kau bilang itu yang jadi api itu Tuhanmu. Berarti pantas lo orang nyembah api ya. Ternyata adalah Tuhan. Waduh, parah ini Kristen. Hah? Gitu ya? Iya, ya, didatangi Ya. oleh malaikat. Dia nggak disebut nabi ya, enggak. Yusuf. Ibrahim nabi bukan? Abraham nabi Yusuf bukan? didatangi Abraham. Kok Gabriel, Yusuf? nggak disebut dia rasul, enggak. Abraham. Waduh, belajarlah Aduh. dengan baik-baik. Ini lagi belajar. Ya, Nabi itu. bernubuat dan dinubuatkan Bernubuat. sebelum lahir dia sudah diberitakan akan lahir Yang seorang bilang nabi. siapa? Yang bilang Semua siapa? nabi itu, ya, Yang bilang bernubuat dan dinubuatkan. Yang bilang siapa? Ya, kalau dia tidak Yang bilang dinubuatkan sebelum lahir, itu nabi palsu. Yaudah, yang bilang siapa itu? Ya, jadi Nubuatan harus Ibrahim, kau tolong. tahu ciri-ciri Tunjukkan nabi nubuatan itu, Ibrahim. ya, ciri-ciri nabi nggak boleh beristri dari lebih dari satu. Oh, berarti Daud itu bukan nabi. Wah, Itu kita para raja. rasul penipu nih. Nih, Itu raja, dalam bukan nabi itu. Oke, ya. Ini aku tunjukkan dalilnya kalau Daud ada nabi, ya. Nih. Aduh, orang Kristen ternyata menginjak-injak kita para rasul. Jangan-jangan kita para rasul penipu nih. Berarti Paulus menipu ya. Karena Paulus mengatakan dalam kisah para rasul bahwa Daud adalah nabi dalam kisah para rasul pasal 2 nomor 29. Waduh, para agama Kristen kacau balau. Kitabnya sendiri dibantah, guys, ya. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kita kasih data mereka ya. Nih. Kisah para rasul. Pertama, Abraham bukan nabi kata dia ya. Tuhannya penipu berarti. Ya, ini kita tunjukkan. Jadi harus Kisah tahu para arti. rasul.
Nabi tidak Iya, boleh tunggu beristri dulu. dari satu. Ya. Ya. Berarti Daud bukan nabi ya? Daud bukan nabi ya? Oke, kau baca ini. Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 29. Baca Edi baca ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata tentang Jabatan berterus yang terang di pangkunya adalah raja. Ya. baca ini, tetapi ia adalah seorang apa ini Edi? Tetapi Iya, dia itu adalah kan seorang julukan. Domba penipu dalam nama agama. berarti Aku tahu kau. julukan palsu. Iya, Julukan palsu dari berarti. orang, perkataan orang. Berarti palsu. Oh, berarti ini palsu berarti. Kisah Para Rasul ini Palsu, pendusta kau berarti. yang palsu. Kitabmu yang palsu. Abraham Tahu, bukan nabi, kau. Abraham bukan nabi ya. Abraham istrinya banyak ya. Kembalikan istri orang itu karena dia adalah nabi. Ini kata Tuhanmu. Berarti Tuhanmu bohong ya. Bentar. Daud adalah raja. Soleman. Iya, itu Kisah Para Rasul berarti adalah bohong raja. ya. Raja Soleman. Iya, Kisah Para Setiap Rasul berarti bohong ya. memang lebih dari satu Ini orang istrinya. dengan- Tapi kalau nabi enggak boleh lebih dari satu. Abraham Ya. istrinya berapa? Abraham istrinya berapa? Ya Abraham 4. Abraham. Iya, Oke, dia bukan nabi. bukan. Oke, berarti Tuhanmu berbohong ya? Ya kau berbohong. Enggak, ini ada ayatnya nih dalam kitab Kejadian 20 nomor 7. Nih dalam kitabmu loh. Berarti kitabmu berbohong ini ya. Jadi Tidak sekarang ada berbohong. kembalikanlah istri ini, makanya dengar dulu. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang Aduh, gimana ini kok Tuhanmu berbohong? Itu yang bicara Tuhanmu loh, Kejadian 20 itu. Itulah kerja kalian, iblis. Kerja kalian itu pekerjaan iblis. Inilah Kristen kadrun. Besarkan dulu aku, Bang Faruk. Kalian tidak Bang Faruk, besarkan dulu. tidur. Ya, Nggak bisa Uni, Kalian takut tidak dia jatuh Uni. tidur, Nggak bisa aku hanya mengacaukan. Udah berhenti nih, takut dia kalau Abraham dihujat, itu langsung bukan buang ke laut. nabi. Langsung Abraham buang ke kan laut bukan kalau nabi dia menghujat. katanya. Berarti Tuhanmu berbohong ya? Ya. tidak pernah Akui dulu Tuhan Tuhanmu berbohong berbohong. seperti Tuhan Ya udah, kalian. Iya udah nih kita baca nih ya. Edi, penipu, pembohong, penista agama Kristen, penginjak-injak kitab suci orang Yahudi, kau telah menipu mengatakan bahwa Abraham bukan nabi. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nih. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Edi penipu, pembohong, penista agama Kristen, penista agama Yahudi yang telah merusak kehormatan Abraham dengan mengatakan Abraham bukan nabi. Abraham itu nabi, istrinya Kau banyak. pembohong. Coba tertulis Ini, di mana nih. itu? Kejadian 20. Kejadian pasal baca, 20. baca. Itu Ya. yang mengatakan siapa? Sebab dia. Ini Yang- Tuhan yang mengatakan itu lalu siapa? berfirmanlah Tuhan lalu berfirmanlah Tuhan? Allah kepadanya. Lo ini apa? Baca dulu kitabmu Kejadian 20 nomor 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ini adalah tentang Sarah yang akan diambil sama Abimelek. Hei, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Sarah ini istrinya Abraham. Kau baca ayatnya, memalukan Kristen. Kawan-kawan perhatikan orang Kristen ternyata Kau yang bodoh, mengaku lihat lebih dulu di hebat. situ. Lihat, Perhatikan kalimat lagi per kata kalimat. Abimelek kepada Abraham. Dengar, keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata padanya, perbuatan apakah yang kau lakukan terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau? Aku di band ya, bentar, aku turun. Bertobatlah kalian supaya kalian selamat. Ya, Ini Uni Rifa udah kuup. Uni Rifa udah kuup. Untuk bertobat kalian biar selamat kalian dunia akhirat. Sebentar ini kucampakkan kau ke laut. Sebentar puluh dulu. Tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus dapat Henok kenapa menyelamatkan. selamat?
Henok kenapa selamat? Emang Henok kenal Yesus? Iya kenal. Kapan? Yesus Coba itu tunjukin apa? dalil. Kamu nggak tahu? Yesus apa? Enggak Hah? tahu apa? Yesus apa? Firman menjadi manusia. Lah sejak kapan Henok bertemu Dia dengan itu firman yang jadi makanya manusia? Allah Bapa bersama dengan firman-Nya. Firman Di mana? itu Di mana? Sebelum Di mana? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia katakan Ya udah itu, di Pak. mana dia? Di mana dia? Tidak ada. Kau Ya nggak di ngerti. mana? Di mana Yesus sebagai Di mana firman? dia? Di mana dia? Di mana? Hah? Teman-teman di mute Di aja mana Bang dia? Naga. Firman Teman-teman itu- dengarkan. Ini adalah pemaksaan doktrin ya teman-teman. Ini Bukan adalah metode. pemaksaannya, kau mengerti. Kau Orang nggak Kristen mengerti. orang Kristen bernama Edi ini mengencingi kitab sucinya orang Yahudi, mengencingi kitab sucinya sendiri yaitu Kisah Para Rasul. Orang ini mengatakan bahwa Nabi tidak boleh beristri banyak, sementara Daud yang adalah Nabi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 dikatakan sebagai Nabi. Bahkan Abraham sendiri, Tuhan Bani Israel sendiri mengatakan sebagai Nabi. Orang ini adalah penipu kelas kakap yang tidak punya rasa malu. Demi untuk menuhankan Yesus dia rela berbohong. Saya tidak tahu apakah memang dia ini diajarkan untuk karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi. Inilah contoh orang yang akan memaksakan doktrinnya kepada kita. Dia tidak peduli teman-teman, dia tidak peduli kebenaran. Dalil dalam kitab sucinya sendiri mengatakan bahwa Abraham adalah nabi dan dia masih mengatakan bahwa Abraham bukan nabi. Itulah kenapa saya katakan hati-hati dengan makhluk seperti ini. Dia boleh manusia kita hormati dan hargai, tapi pemikirannya menyesatkan dengan mengklaim bahwa Abraham bukan nabi, Daud bukan nabi hanya karena beristri banyak. Sementara di kitab sucinya sendiri tertulis bahwa Abraham dan juga Daud nabi. Bang Naga di mute dulu ya. Jadi inilah bukti kita harus hadir. Kita umat Islam selalu harus mengcounter penyesatan yang dilakukan oleh orang Kristen sendiri yang mengencingi kitabnya sendiri teman-teman. Di mana mereka sendiri ternyata tidak pernah baca kitabnya mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa kitabnya itu adalah kitab yang membantah doktrin mereka teman-teman. Edi adalah salah satu orang Kristen yang sangat menyedihkan hari ini, tertampar oleh kitab sucinya, mengatakan ya Daud bukan nabi, mengatakan Ibrahim bukan nabi, Itu hanya raja. karena ingin menghujat nabi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua 29 dikatakan sebab dia adalah nabi. Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, Kisah Para Rasul itu penipu, penulisnya penipu. Yang kedua, nabi palsu. Daud adalah nabi palsu, ya. Jadi tidak masalah. Kalau sudah saya kasih tahu bahwa ini adalah skincare, kau bilang ini kecap, ya kau makan aja nggak apa-apa. Ketika kau bilang tai ayam adalah coklat, kau makan nggak apa-apa. Kami tidak perlu memaksa kau mengatakan tai kambing adalah coklat. Ciri-ciri Nabi itu bilangan 12 ayat 6. Jikalau ada seseorang yang aku menyerahkan diri kepadanya dan berkata lewat mimpi, maka dia Nabi. Abimelek pun adalah Nabi dalam kitabmu. Bilangan 12 ayat 6. Ya, kau nggak apa-apa, kau sembah saja Yesus yang manusia berkelamin, tidak masalah. Silakan. Ya, menurut orang Kristen kau keren sekali. Kau adalah representasi Kristen yang sangat keren. Kristen yang luar biasa. Memang kau betul-betul Kristen, teman-teman. Orang Kristen memang harus seperti ini. Orang Kristen harus begini, teman-teman, harus membohongi kitab sucinya, harus menipu kita dengan mengatakan Abraham bukan nabi, tahu-tahu di kitabnya Abraham adalah nabi. Bayangkan loh teman-teman, di kitab Kejadian pasal 20 nomor 7, Tuhannya sendiri yang mengatakan Abraham nabi, lalu dia bilang bukan. Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29, di situ tertulis Daud adalah nabi. Kenapa mereka mengatakan Daud dan Abraham bukan nabi? Karena mereka beristri banyak. Ngeri orang-orang Kristen ini ya. Ya itulah dia. Ya mereka bukan agama samawi. Ya. Udah berapa orang Kristen yang lucu hari ini teman-teman? Tidak apa-apa, kita maklumi ya. Berbicara kepada lalat, mengatakan kepada lalat bahwa bunga itu wangi, itu lalat akan tetap pergi kepada kotoran. Maka kita tidak diberi kewajiban untuk memaksa mereka pintar ya. Kita hanya menunjukkan kebotolan mereka sebagai pembuktian bahwa kita lebih menguasai kitab suci mereka daripada mereka sendiri. Gitu. Silakan. Oke, saya sapa tamu dulu ya. Ruby. Ruby agama apa Ruby? Hah? Ruby? Ya, selamat siang. Agama apa? Tuh, sementara Agama apa? nyimak aja, Pak. Agama apa? Agama apa? Nyimak dulu. Oh, saya turunkan. Kristen, Kalau saya Kristen. bilang, oh Kristen. Oke. Kristen. Oke, sebentar. Nanti boleh berjamaah. Sebentar. The King. Sementara nyimak dulu, Pak. Ya, sebentar. Apa nggak ada The yang lain King. lagi? Belum ada. Sebentar.
The King, tolong naikkan orang, yang dinaikkan orang-orang Kristen aja ya, yang Muslim jangan dinaikkan biar Uni Rifa satu-satu dinaikkan orang Kristen. Jadi biar saya mau jalan dulu, vakum sekitar 15 menit. Uni, kalau ada masalah apa-apa panggil saya berhenti pun di tengah jalan Uni ya. Saya jalan dulu Uni. Ini saya di lampu Lanjut. merah ini. Saya juga moderator kok. Jadi kalian teman-teman Kristen, silahkan kalian bantah kitab kalian, jangan ngajak-ajak saya ya. Saya tidak masalah kalian menyembah kepada Yesus, mengatakan Abraham bukan nabi, nggak masalah. Ya bakar aja kitab kalian, karena di kitab kalian tertulis Abraham nabi, Daud itu nabi. Apa untungnya kalian mempelajari Bible, kuatkan ajaran iman? Buktinya keuntungan kami belajar Bible, kami tidak mudah dibodohi sama kawan Kristen kalian yang tadi yang bilang Abraham bukan nabi. Untung saya belajar Bible. Akhirnya saya menunjukkan bahwa kalian penipu. Untung saya belajar Bible agar umat Islam tahu bahwa ternyata Abraham di kitabnya orang Yahudi adalah nabi. Si Edi bilang bukan nabi. Kalau saya nggak baca Bible, saya nggak tahu itu. Kalau saya nggak baca Bible, saya percaya bahwa Abraham bukan nabi dalam iman kalian. Ternyata dia nabi. Penipuan besar yang kalian lakukan itu, Tuhan pilih dia nabi, kalian bilang dia bukan nabi. Apa bedanya dengan orang Yahudi kalian yang menolak kemesiasan Yesus? Kalian loh mengatakan Abraham bukan nabi loh. Mengerikan kalian. Padahal tertulis di kitab kalian dia seorang nabi loh. Wow, luar biasa kalian. Hebat sekali kalian ya. Wow. Kisah para rasul mengatakan Daud adalah nabi. Lalu kalian bilang dia bukan nabi. Nauzubillah min dzalik kalian. Insya Allah kalian pantas menjadi orang terlaknat. Jangankan Al-Quran kami kalian tolak, kitab kalian aja kalian tolak kok. Ya, nauzubillah min dzalik. Orang seperti kalian itu harus selalu dibantah supaya tidak menyesatkan banyak generasi muda. Ya, generasi muda besok-besok itu tidak akan tahu bahwa kalian menipu. Kalian menipu, bayangkan. Kalian tipui kami. Parah kalian. Astagfirullahaladzim. Pantesan kalian gampang mempelintir Al-Quran kami ya. Kitab kalian saja kalian pelintir. Subhanallah. Astagfirullah. Mengerikan kalian. Nauzubillah. Bicara boleh nggak? Silakan Bang Ruby. Gini, saya bertanya, karena dari tadi malam bahkan udah selama ini kan yang dibahas kan Alkitab aja, dan itu pun seberapa panjang pun orang menerangkan itu nggak akan mungkin ketemu karena konsep kita kan berbeda nih antara Muslim dan Kristen. Konsep ketuhanan di dalam keimanan Muslim dan Kristen itu berbeda, jadi nggak mungkin nyambung. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang Quran, boleh nggak? Bang, Anda mungkin baru menyimak ya. Di Komal ini kalau ada saya orang Kristen itu cuma tanya Islam loh. Tapi saya tidak izinkan kalian menipu di sini. Enggak. Ketika kalian, sebentar dulu. Saya di sini menyediakan diri untuk ditanya non Islam. Tapi kenapa saya masuk menunjukkan kalian menipu? Karena kalian tadi menipu di sini. Kawanmu menipu, mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan nabi dalam kitab Kejadian. Saya mempelajari kitab kalian itu untuk membuktikan kalau kalian itu banyak menipu, berbohong. Kalian bilang Daud bukan nabi, kisah para rasul pasal 2:29, Daud adalah nabi. Kami tidak mau ditipu kalian, makanya kami belajar sendiri dulu kitab kalian. Jadi ketika kalian bilang kami membahas Bible, sebenarnya kami nggak mau bahas Bible. Tapi karena kalian menipu kami harus tunjukkan. Silahkan, kalian umat Kristen itu di sini bertanya saja. Yang suruh kalian menjelaskan agama kalian siapa dari tadi? Kalian yang menipu kami di sini, kami nggak mau ditipu sama kalian. Masa katanya Ibrahim bukan nabi dalam kitab Kejadian pasal 20 nomor ayat 7 dia adalah nabi. Untung saya baca Bible, kalau nggak udah ketipu saya dari tadi loh. Ya silakan. Saya nggak mau bahas kitab kalian kok, ngapain saya bahas kitab kalian, nggak ada gunanya buat peradaban kok. Kan pengen belajar juga ini. Ya mending tanya Islam aja ya Bang. Boleh. Silakan. Saya mau bertanya tentang Quran. Saya pernah baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 78 79 sampai dengan 80. Mungkin ini udah paham. Surat berapa? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-78, 79 sampai dengan 80. Al-Baqarah ayat ke-78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Terus ayat ke-79-nya, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan.
Dan mereka berkata kami sekali-sekali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Apa yang mau ditanyakan dari ayat ini? Jadi gini, yang mau saya tanyakan, di situ kan orang-orang Yahudi, ya ahli kitab yang tidak memahami Taurat, lalu kemudian mengajar, dan lalu kemudian di situ dikatakan menulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu orang-orang Yahudi ini berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Artinya di sana maksudnya tuh orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa dirinya itu walaupun masuk neraka itu cuma sementara, tapi tetapi nanti pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga, betul ya? Yang dari situ, betul ya? Ya. Nah ini yang Di situ ditujukan begitu untuk- tertulisnya. Ya, di situ ditujukan untuk apakah untuk orang Kristen, ya orang Yahudi atau orang Muslim? Di situ kan jelas Pak dikatakan ini merujuk kepada, dan mereka berkata kami sekali-sekali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Ini kan dari ayat di atas sudah saya bacakan tadi. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya ini dari Allah. Ya, ini merujuk kepada orang penulis kitab dari kalangan ahli kitab. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Merujuk kepada kaum kafir, para penipu-penipu yang sok-sok masuk, yang merasa bahwa mereka itu akan bebas dari neraka, bahwa mereka merasa kalaupun mereka berdosa mereka hanya akan disinggung oleh sedikit neraka. Artinya adalah merujuk kepada orang-orang yang ahli kitab pada waktu itu yang mengada-ada kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Dan mana mereka saya nggak tahu, denominasi Yahudi juga banyak. Di dalam Alkitab konsep surga di dalam Kalian kan bukan orang Yahudi. Tunggu. Kristen sendiri. Kalian bukan Yahudi. Tunggu. Kalian bukan Yahudi by the way. Ini bicara kepada ahli kitab. Kalian bukan ahli kitab. Kalian itu Kristen, penyembah Yesus. Iya. Kalian nggak ada kaitan dengan ahli kitab. Ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Ya. Ya, gini karena saya belajar itu kalau di keimanan Kristen sendiri itu kalau namanya surga itu sifat surga dan neraka itu kan kekal. Sekali kita masuk neraka. Tunggu. Anda membawa paradigma Kristen, Bang. Anda bawa paradigma Kristen. Ini nggak ada kaitannya dengan Kristen. Kristen itu lebih kafir daripada orang-orang ini. Kristen itu udah rentetan ke banyak. Gini ya, sesat. Kalian udah dibawa-bawa sesat, Bang. Kalian tuh Kristen pengikut orang sesat. Nyungsep ke bawah. Orang sesat ini yang menyesatkan ini adalah ahli kitab, orang-orang yang sok-sokan baca kitab Taurat dari kalangan Yahudi yang mereka mengaku bahwa mereka adalah ahli kitab, padahal bukan, bohong. Mereka tuh cuma dengar dongengan belaka. Bukan Anda, nggak ada kaitannya dengan Kristen. Kok bawa Kristen? Emang ini ada kata Kristen di sini? Ini berbicara konteksnya tentang orang-orang yang sok-sokan. Ya, betul. Karena gini Uni, di surat Maryam itu kan saya baca 71 sama 72. Coba dibaca di sana Uni, tolong. Ini kita masih di Al-Baqarah kok sudah. Maryam. Ini saya bingung. Tadi Anda masih menjelaskan, Anda masih ingin mendapatkan penjelasan surah Al-Baqarah. Sekarang lari lagi ke Maryam. Gimana nih? Ini surah Al-Baqarah kok larinya ke Maryam? Bukan, Bang, karena situ jangan ada samakan. korelasinya loh. Enggak, jangan samakan kalian cara kalian mentafsir kitab kalian. Kami itu ada namanya munasabah loh. Munasabah itu akan relevan kalau akhir ayat berkesinambungan dengan awal ayat. Saya jelasin dulu nih ya. Astagfirullah. Gini. Ini kok gini sih orang Kristen ini kok cara mentafsir kitabnya disamakan dengan Al-Qur'an ini? Masa tadi kita lagi bahas Al-Baqarah tiba-tiba lari ke surat Maryam ini? Maksudnya apa ini? Iya, baik. Ini saya jelasin dulu ya. Boleh? Saya jelasin dulu boleh nggak? Pak, Bapak selesai ya di Al-Baqarah ini? Iya, makanya kan saya akan korelasikan ke sana. No, ke surat Anda di Maryam sini tadi. mau Al-Baqarah Anda di kan sini itu mau kan- membantah jawaban saya bahwa antitesis dari ulama saya, jangan dari ketidaktahuan Anda bantah saya. Saya tidak terima. Anda kalau mau membantah penjelasan saya itu dari ulama saya. Uni salah, ulamanya nggak bilang begitu loh. Itu baru namanya antitesis. Dengan ketidaktahuan Anda membantah saya merasa terhina loh. Saya belajar, tiba-tiba Anda Kristen yang nggak ngerti apa-apa lalu membantah saya tanpa data. Kalau Anda menggunakan akal Anda untuk mentafsir Al-Quran saya minta Pak, apa alat yang Anda gunakan untuk mentafsir Al-Quran saya? Jangan samakan dengan Bible yang cukup dengan modal terjemahan terus dicomot-comot ayatnya terus disambung-sambung gitu Pak, nggak bisa. Jangan kayak gitu Pak, nggak boleh. Kok malah Bapak kalau bantah saya pakai antitesis. Menurut ulama Anda, Imam Syafi'i penjelasannya nggak seperti itu, Mbak Rifa. Itu namanya bantahan. Anda membantah dari cara berpikir Anda. Boleh saya bicara? Silakan nggak? Anda bertanya saja. Anda bertanya saja, Pak. Boleh bicara nggak? Kalau mau
Anda berbicara di sini bertanya saja. Kenapa sih orang Kristen kok? Kenapa orang Kristen ini susah kali dikasih aturan loh? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Disuruh bertanya aja malah menjelaskan. Baik, Lucu kalian. saya akan bertanya ini, boleh kan? Silakan bertanya Boleh. aja. Bertanya Ini aja. nih, tadi kan saya bawa surat Al-Baqarah 78 sampai dengan 80. Nah, di situ kan dikatakan orang Yahudi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Nah, kalau saya balik ke surat Maryam, di sana kan dikatakan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya kan? Lah, Terus? karena itu sudah menjadi keputusan yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Nah, tujuannya dikatakan kemudian kami akan menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, ini kan seperti yang dibilang ya Yahudi tadi, neraka tidak Bertanya, akan menyentuh Bre. kami kecuali Pertanyaannya apa dari ayat itu? Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Ya, kenapa di surat Maryam ini dikatakan orang masuk neraka dulu, lalu kemudian diselamatkan? Yang dari bilang neraka, masuk siapa? Yang bilang masuk siapa? Yang bilang masuk siapa? Aduh, jangan pelintir Al-Quran saya lah. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kok jahat banget Coba sih baca kalian dulu Kristen-Kristen. ini. Coba, Baca ayatnya coba, yang coba, lengkap. coba, Anda coba. baca. Kok malah Anda ini dibaca gimana sih? Udahlah baca terjemahan salah pula. Mendatangi loh. coba, Kok dibaca. masuk? Mana sih orang ini? Kok kalian inilah keselnya Di situ saya loh. kan Bertanya malah Tujuannya kan bertanya di ayat malah 72 kan mempelintir. di ayat 72 kan di situ kan dikatakan kami akan mengeluarkan mereka. Berarti kan kalau dikeluarkan mereka berarti kan ada yang dari dalam, betul nggak? Dengar. Oh iya, umat Islam itu yang dosanya banyak, bahkan ketika masuk neraka itu syafaat Rasulullah mengeluarkan. Terus? Nah, itulah yang aku bilang tadi, orang-orang Yahudi itu yang dimaksud dengan pencucian. Mereka semua masuk neraka dulu, kemudian nanti di masa penghakiman akan disaring, dikeluarkan. Apa ini? Apa ini? Relevansi antara surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah tadi apa? Orang Yahudi mengklaim. Dengar dulu. Dengar dulu. Dalam surah Al-Baqarah, Yahudi mengaku-ngaku bahwa mereka tuh cuma beberapa hari doang. Dalam surah Ali Imran ini, aduh, inilah otak kalau seandainya sok tahu menjelaskan tanpa ada alat. lanjut. Ini jadinya innalillahi. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang Uni sebut bukan Ali Imran. Maryam, salah. Ya, surat Maryam. Maryam ayat berapa? Maryam ayat berapa? 71. Maryam ayat 71. Anda itu, saya tanya dulu. Anda itu sudah membaca berapa tafsir Al-Qur'an? Saya nggak belajar tafsir Al-Quran. Oke, lalu alat apa yang Anda gunakan untuk memahami Al-Quran saya? Sehingga Anda tadi mencocok melogikannya begitu. Itu pakai alat apa? Nah, Ilmu alat apa? Saya cara menafsir Alkitab saya itu kan Saya tanya, cara Anda mentafsir Al-Quran saya tadi menggunakan alat apa ilmunya? Ilmu terjemahan kah? Ilmu lugah kah? Begini, Bu. Saya pikir di ayat itu Astagfirullah, tidak Bang perlu Faruk, menggunakan bisa tafsir, nggak Bu. aku nih bahasa Indonesia aku sulit untuk dipahami Bang Faruk? Bang Naga, teman-teman di bawah bahasa Indonesia aku sulit ya dipahami ya. Teman-teman di bawah, apakah bahasa Indonesia aku ini bahasa yang tinggi kah? Teman-teman di bawah izin, bahasa Indonesia aku ini bahasa yang sulit dipahami ya. Aku tuh tanya sama abang ini, Anda pakai alat apa ilmunya untuk mentafsir Al-Quran saya? Itu pertanyaannya. Teman-teman bisa dipahami nggak di Uni, bawah? Anak TK aja tahu bahasa Uni sampai berhenti di tengah jalan. Anak TK aja tahu nih. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Anak TK yang baru PAUD, baru kelas 1 itu tahu dia bahasanya dengan mudahnya. Kenapa si Ruby ini yang nggak tahu? Lanjut Uni. Ya, saya cuma bertanya, ketika Anda mentafsir Al-Quran saya dari surah Al-Baqarah, Anda cocok melogikan dengan surah Maryam, itu metode apa? Atau alat apa yang digunakan? Alat itu gini loh ya, kayak alat ini nih. Alat itu adalah, contoh, akal saya, terjemahan doang, ilmu bahasa, tafsiran ulama, ilmu nahwu shorof. Itu alat namanya. Nah, Anda mentafsir Al-Quran saya seperti itu
Dari mana? Metode apa yang Anda gunakan? Dalam Islam itu ada namanya metode asbabun nuzul. Ada namanya metode makiyah madaniyah. Ada metode namanya munasabah. Nah, Anda pakai yang mana? Biar saya tanggapin. Karena kan saya sudah bilang dari awal, kalau saya harus menanggapi ketidaktahuanmu, saya buang-buang waktu. Karena kalau saya pun menjelaskan kepadamu, kau yang punya pemikiran seperti itu belum tentu berubah karena apa yang aku beritahukan. Jadi kau pun kalau salah paham tentang Al-Quran, silahkan saja. Kau pun mengatakan kami seluruh umat Islam masuk neraka, silahkan saja. Mengatakan orang lain masuk neraka belum tentu orang masuk neraka. Makanya kutanya, sebagai ranah akademis, ya kita harus ada metode. Metode apa yang kau gunakan untuk mentafsir Al-Quranku? Silakan dijawab. Itu ya, silakan. Silakan dijawab. Kalau tidak ya jangan sok tahu. Kalau saya mentafsir kitabmu, saya menggunakan metode Kristen. Apa itu mengaku punya Roh Kudus lalu modal terjemahan? Itu digunakan seluruh umat Kristen. Seluruh umat Kristen ketika mentafsir kitabnya menggunakan mengaku Roh Kudus, mengklaim punya Roh Kudus dan membaca terjemahan saja. Saya juga bisa begitu. Sesuai dengan ajaran kalian. Nah, kalau Al-Quran saya pakai ilmu apa mentafsirnya? Silakan. Surah Baik. Maryam 71. Nah, baik. Yang pertama yang saya jawab di sini, saya itu seperti yang Uni bilang tadi bahwa semua muslim masuk neraka. Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya tanyakan, ayat itu mengatakan seperti itu, bahwa tidak Apa? seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka, ya kan? Karena itu adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Di ayat 72-nya dikatakan, kemudian kami akan mengeluarkan mereka, ya kan? Artinya mengeluarkan ini berarti kan ada yang dari dalam keluarin. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Baik. Dengarkan baik-baik. Keduanya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Terus Kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. nah, Kami menyelamatkan, ini diksi bahasa Arabnya apa? Summa nunajjil ladzina taqau. Ya, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim dalam neraka. Apa relevansinya surah ini dengan perkataan orang Yahudi yang mengatakan kami cuma beberapa hari saja di neraka? Apa relevansinya Bambang dengan surah Maryam ayat 72 Bambang? Apa relevansinya dan apa polemiknya? Aku bingung dengan kalian ini. Sehingga kalian ini menjadi orang yang kenapa kok bisa ada manusia seperti kalian ini? Apa ini masalah? Apa masalah, Mas? baik, saya jawab Astagfirullahaladzim. nih. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Uni, saya jawab. Silakan. Di sana kan di ayat 71-nya kan di sana dikatakan semuanya mendatangi kan. Kemudian di ayat 72-nya kami akan membiarkan mereka di dalam neraka, ya kan? Dalam keadaan berlutut. Apa yang mana? Berarti Yang mana? ada. Yang mana nih? Bentar. Yang mana ini kau baca nih? Yang mana nih? Astagfirullah. 71, 72. Ingat. Kemudian dengar kami, ya. aduh, Uni, kau Uni. janganlah pelintir Al-Quranku loh. Aku nggak suka loh kalau baca tuh sesuai dengan, sedangkan sudah, dengar ya, dengar. Di Astagfirullahaladzim. dalam neraka kan siksa orang yang di Jangan kau putus membaca Al-Quranku sebagaimana kami melafazkan hampir setiap hari Al-Quran kami. Ya, kami tidak berhenti kalau ada wakaf. Kalau tidak ada wakaf, baru ada wakaf kami berhenti. Jangan kalian ini siapa sih sebenarnya orang Kristen yang modal terjemahan lalu memahami Al-Quran kami? Domba, penipu dalam nama agama. Pertanyaanku itu dari tadi itu apa relevansi antara surah Maryam dengan surah Al-Baqarah tadi? Relevansi, kesinambungannya, hubungannya apa? Kok kalian kok begini pantas kalian masuk neraka jahanam? Berbicara sesuai seenak otak kalian saja. Yang saya tanya, apa relevansi surah Maryam
dengan surah Al-Baqarah? saya Itu jawab, pertanyaan saya sudah jawab. 3 kali. Gantian Silakan. ngomongnya. Gantianlah Ya jelaskan relevansi. hubungannya antara Astagfirullahaladzim. Al-Baqarah sama Maryam. Di situ kan orang-orang Yahudi mengimani bahwa mereka akan masuk neraka, tetapi itu kan hanya sementara. Betul ya? Bukan, Betul nggak? bukan, jangan dipelintir Al-Quran saya. Mereka mengklaim mereka hanya beberapa hari. Kalau diksi sementara, itu tidak mewakili beberapa hari. Kenapa? Nanti kau pelintir bahwasanya ketika ada manusia yang mendatangi neraka, maka itu sama saja seperti Yahudi yang masuk neraka disiksa. Yahudi itu disiksa. Sementara orang yang mendatangi, semua manusia mendatangi itu semuanya tidak disiksa. Kalau memang disiksa, kau tunjukkan datanya di sini, ya. Jangan kau samakan otakmu, jangan kau samakan neraka. Loh, gak, aku meluruskan kau. Aku meluruskan otakmu yang gagal paham. Kok kayak gini kali sih ngomong sama orang Kristen ini? Ya lanjut. Terus relevansinya apa? Relevansinya apa? Relevansinya apa? Di surat Al-Baqarah ayat 80, 90 dikatakan di sana kan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengklaim dirinya bahwa mereka itu akan masuk neraka, tetapi kan itu hanya beberapa hari saja, artinya sementara. Betul ya? Betul ya? Ya, Di ayat terus itu ya. Hubungannya di surat Maryam 71. Nah, di sana dikatakan semua orang akan mendatangi neraka itu. Terus? Mendatangi. Lalu kemudian di 72-nya, kemudian di 72-nya dikatakan kemudian akan kami selamatkan mereka dan membiarkan mereka di dalam neraka dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Apa ini? Enggak, nih kau baca ini di Al-Qur'anku enggak kayak gitu, ya. Aku nggak tahu kau baca yang mana. Kau baca yang mana? Kau baca yang mana? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim. Orang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang zolim. Sementara orang-orang bertakwa ini selamat, tidak masuk neraka karena selamat. Karena apa? Kami mengimani yang namanya ada jembatan Sirat, ya, yang dimana semua makhluk akan melihat mana surga mana neraka. Di sini Allah akan selamatkan, maka orang-orang beriman itu selamat. Baik, lalu apa relevansinya dengan orang Yahudi tadi? Yahudi tadi apa hubungannya? Yang masuk neraka, yang mengaku orang Yahudi itu, kau ingat ya? Itu pengakuan mereka loh ya. Apa kaitannya? Masalahnya apa kemudian? Apa masalahnya? Gini, saya bertanya lain lagi lah. Mendatangi di situ, mendatangi Kau aja nggak ngerti loh. Kami umat Islam percaya bahwa neraka jahanam itu kami itu punya beberapa fase loh. Ketika kami mati ada yang namanya alam kubur. Setelah ada alam kubur, ada namanya yaumil hisab. Hari kebangkitan dulu baru yaumil hisab. Nanti yaumil hisab ada yang namanya proses menuju surga itu yang namanya jembatan. Di mana di situ neraka di bawahnya dikembangkan. Maka ketika kami melewati itu, semua manusia melewati itu semua mendatangi neraka, semua melihat neraka. Tapi orang-orang beriman itu selamat dari masuk neraka itu. Tapi orang zolim itu masuk neraka, jus ke dalam jatuh. Itu cara kami memahaminya, memahaminya. Berarti unik cara menafsir seperti itu ya. Ini nge-framing aja. Berarti bukan cara gini loh, mentafsir itu mengeluarkan makna dari Al-Quran. Cara aku memahaminya untuk diriku. Kenapa? Karena kami umat Islam diajarkan dalam riwayat hadis. Aduh, ini orang nih. Kau ini, aku tanya dari tadi itu masalahnya apa? Gini loh ya, kan kau bawa 2 ayat tuh. Yahudi mengklaim mereka cuma beberapa hari. Umat Islam diselamatkan. Ya, lalu apa masalah di situ antara kedua ayat itu? Silahkan dijawab. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, begini banget diskusi sama kalian Kristen. Karena gini pemahaman saya nih. Di dalam surat Maryam itu mendatangi ya, ini mendatangi neraka, semuanya mendatangi, ya, nggak ada di situ ayat katanya melewati. Kau baca ini karena kami bukan cuma Al-Quran yang kami jadikan pedoman. Kau kan bukan orang Islam. Nih, kau baca ini. Gini. Tunggu nih. Tunggu. Bukankah Al-Quran? Kau Kristen atau Islam? Enggak, aku tanya. Apa? Bukankah Al-Maidah 68 dikatakan begini? Ya, apa? Ya ahlal kitab alastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila
Nah, di sana dikatakan Terus? bahwa engkau harus mengikuti sesuatu yang tertulis di dalam Injil, Taurat, dalam kurung Quran. Nah, kamu tidak Ya, dipandang beragama terus? kalau kamu mengajarkan sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran ini. Nah, kalau Anda mengikuti kitab lain, Tunggu. bukankah itu sesat? Tunggu. Bentar. Kau bilang apa? Kami tidak dipandang beragama. Kalau apa? Coba kau tunjukkan. Ini kebiasaan kau. Aku tanya, kau Kristen atau Islam? Kalau Enggak Anda- dulu. Aku tanya. kalau Bentar Anda dulu. tidak mengikuti Sebentar. Taurat. Aku tanya, kau Kristen atau Islam? Teman-teman perhatikan Jelas Kristen dong. dia. Nah, kami umat Islam punya dua panduan, Al-Quran dan hadis. Sekarang aku tanya sama kau, apa dasar kau mengatakan hadis tidak diterima ketika Rasulullah sebagai nabi yang membawa Al-Quran? Ya, kena tombak beliau ya. Kita fokus dulu dah. Tunggu dulu. Ini Rifanya biar berlanjut Kenapa diturunin itu, Pak? diskusinya. Kenapa diturunin, Pak, itu? Kena Bennett bang. Kena Bennett bang Ruby. Kena Bennett. Biasa ya. Padahal seru ini, seru. Kebiasaan dari orang kalian tuh gitu. Nge-report Bennett. Coba diperhatikan moderator di bawah. Di Rifanya sudah ada apa belum? Pak, izin keluar, Pak, ya. Ada lagi kerja pula ini. Maaf ya. Tunggu dulu nih Rifanya bang. Enggak, Udah selesai diskusinya rupanya. Temnya lagi bukan, temnya lagi kerja. Saya lagi kerja, Pak. Jamnya udah jam 1 lewat. Maaf ya, lagi cari duit. Mohon maaf banget ya, Pak, ya. Loh ngapain cari duit kan bang? Kan bisa tinggal minta sama Yesus sih bang. Ya, Yesus kan bukan kan Yesus kan suruh kami bekerja, katanya kan, bekerja dengan cara bekerja. Yesus berkati kami, Pak, gitu. Di mana Yesus nyuruh abang kerja di mana? Ada Faro. Masa Di mana Faro nggak Yesus? tahu? Di mana Yesus nyuruh kalian kerja? Enggak aja bang ini di mana? Abang kan udah pernah baca kitab kan dulu. Iya di mana tertulisnya? Setahuku nggak ada loh. Suruh kerja yang nggak ada bang. Ada lah. Abang ini ya. Larang aja bang. Nanti malam kita lanjut ya. Nanti malam pokoknya saya masuk sama abang terus nanti. Enggak, saya malam nggak live bang. Saya malam nggak Nggak live. live ya? Nggak Aduh, live. saya. padahal kalau malam kan enak, kita nggak ada yang ganggu kerjaan. Apa yang Tunggu, sama kau Uni jangan lah? pergi dulu. Jangan pergi kau. Bukan, Kau menipu. bukan Nggak, kau pergi, jangan Uni, pergi Uni. dulu. Iya, ya. Ini Teman-teman nggak enak. perhatikan. Dia Nanti penipu, dia- teman-teman ya. Ya, ini dia kita tunjukkan penipuan orang Kristen di hadapan kita bersama-sama. Teman-teman, perhatikan Uni. teman-teman ya. Kita Mohon mau maaf, Bang, menunjukkan penipuan. Jangan menipu. Uni. Kami Aku lagi izinkan kerja kau nih. kami izinkan lagi mempelintir kerja. kitab kau, tapi jangan pernah pelintir Al-Quran kami. Di sini Nabi Muhammad diperintahkan berbicara kepada ahli kitab. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Sejak kapan ayat ini menjadi pengingkaran terhadap hadis? Kau lagi-lagi melakukan di sini apa? Kau menafsir seenak udelmu Al-Quran kami. Di mana di sini umat Islam? Ini ahli kitab. Di mana di sini melarang bahwa kami umat Islam percaya hadis? Jangan tipu kami, brother. Kalau kau ingin mengajarkan agamamu, jangan kau coba pelintir Al-Quran kami. Kau boleh salah paham, tapi ketika kau masuk di hadapan kami, jangan kau coba pelintir. Jangan lakukan itu loh. Aku jangankan kau pelintir Al-Quranku loh. Kitab kau aja kau pelintir, ku permalukan kalian. Di sini jelas kepada ahli kitab. Ahli kitab tidak boleh. Dia tidak dipandang beragama kalau dia tidak menjalankan Taurat Musa dan Injilnya Isa loh. Tiba-tiba kau bilang ini adalah ayat Al-Quran yang melarang kami menunjukkan hadis. Aku menunjukkan hadis Al-Quran tentang bagaimana kami berjalan di Sirot nanti jembatan. Aku menjelaskan menggunakan ilmu Islam. Kau membantahku dari sisi Kristen dengan kesoktahuanmu terhadap Al-Quran. Kau bawa ayat yang tidak ada korelasinya dengan pengingkaran terhadap hadis. Jangan lakukan itu lagi, brother. Itu mempermalukan agama Kristen loh. Jika orang-orang beriman telah melewati neraka, mereka akan ditahan di suatu jembatan yang disebut Kotrahara, ya, Khontarah, yang terletak antara surga dan neraka. Kami di sini diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jal bahwa kami umat Islam ini memiliki fase-fase setelah kematian, yang mana kami tidak boleh melampaui yang tertulis untuk menjelaskannya karena kami belum mengalami secara experience. Jangan lakukan lagi kalian Kristen begini. Berapa orang dari kalian dari tadi yang menipu? Yang satu menipu kitab sucinya, yang kedua menipu Al-Quran kami. Kalian fitnah kitab kalian tidak apa-apa. Al-Quran kami jangan kalian fitnah.
Dor. Nyungsep ke bawah. Saya emosian loh kalau lihat penipu-penipu gini loh. Bodoh lebih saya hargai daripada penipu, tahu nggak? Orang bodoh mendengar itu akan bisa pintar. Penipu pintar tidak akan pernah menjadi orang yang sadar. Karena penipu itu ada sifat dari pilihan hidupmu. Enak aja dia tipu kita loh. Dia bilang surah itu mengatakan bahwa kita nggak boleh percaya hadis. Dia pelintir surah Maryam tadi. Enak kali kalian umat Kristen ini ya. Astagfirullahalazim. Lanjut. Lagian kan Lanjut, Bang. legalitas dari hadis Nabi Muhammad SAW itu ada legalitasnya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana di situ ada 3 pengajaran yang diberikan Allah, diberikan Allah kepada Nabi. Yang pertama membacakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Yang kedua menyucikan jiwa. Yang ketiga menyampaikan pengajaran-pengajaran al-hikmah atau sunnah. Ya, jadi itu ditafsirkan adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada legalitasnya teman-teman. Ya, itu poin yang ketiga itu, pengajaran yang ketiga itu mengarah kepada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang saya pertanyakan, kalau memanglah dibolehkan ya umat Islam ini bertanya, adakah legalitas dari Yesus ya untuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahkan Paulus untuk menuliskan kitab hingga menjadi kitab sucinya teman-teman Kristen? Ada enggak? Ada enggak? Bahkan mungkin Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus nggak sadar sampai sekarang bahwasanya tulisan-tulisan mereka itu memang, jika memang mereka betul-betul menulis kitab, tulisan-tulisan mereka itu dijadikan jadi kitab suci, nggak sadar mereka itu. Ini insaf, ini dari siapa tadi Bang Naga? Insaf. Ya Bang, Halo. Iya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Iya, udah diskusi tadi Bang belum? Belum. Iya, silakan Bang. Mana yang mau Anda Temanya apa? tanggapi dari diskusi tadi? Tadi Abang saya lihat dalam menyimak ini. Saya sendiri baru bergabung lagi nih. Temanya Bang? Enggak, Abang mau melanjutkan diskusi tadi atau mengikuti tema ini gitu loh. Karena Abang sudah nyimak panjang lebar tadi diskusi dari Uni Rifa dengan Uni saudara Rifa Muslim itu Abang. apa? Hah? Yang tadi Uni Rifa itu apa? Maksudnya? Yang tadi dibahas Uni Rifa. Iya, itu tentang surah Maryam yang dipertanyakan sama saudara Muslim, saudara Kristen tadi. Bahasan intinya yang didiskusikan. Buat Uni Rifa lah melanjutkan. Silakan Uni. Menjelaskan Uni. Kalau dia Ya, melanjutkan penjelasan di diskusi sini materi tadi. sebenarnya tema kita adalah kitabnya umat Kristen itu adalah kitab yang bercampur dan terdistorsi. Itu sebenarnya tema kita hari ini. Cuman orang Kristen ketika disuruh bertanya jarang yang sesuai tema. Maka kalian umat Kristen bertanya saja. Itu sebenarnya. Ya, silakan. Anda Kristen atau Islam? Kristen Uni. Oke, silakan bertanya atau menanggapi tema saya bahwa kitabnya umat Kristen bercampur dan terdistorsi. Silakan. Ya, bagaimana saya bisa percaya dengan Uni? Oke, saya tunjukkan bukti ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, kalau kitab kalian itu telah bercampur dan terdistorsi. Pertama, saya tunjukkan data valid dulu ya dari kitabnya yang saya tidak punya bukunya, tapi bukunya ada di guru saya, Pak Donitan ya. Ini bukunya saya foto kemarin. Ini ada kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dikeluarkan oleh LBI, Lembaga Biblika Indonesia, di sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama RI tahun 2009. Ini Jakarta, ada validasinya ya, tanda tangan dan stempel. Dan kemudian di dalam ini kitabnya ya, Kitab Suci Katolik dengan pengantar catatan lengkap. Dan di dalam di dalam kitab ini, di dalam catatan kaki terkait 1 Yohanes pasal 7 ayat 5 ya. Di sini dikatakan bahwa bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Ini bentuk distorsi, adanya ayat tambahan yang menjelma ke dalam kitab suci. Ya, makanya bercampur. Saya katakan kitab Kristen itu bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Kemudian terdistorsi dengan yang bukan firman Tuhan tapi dianggap firman Tuhan. Itu bukti satu. Kemudian bukti keduanya,
Ya, sebentar, saya tunjukkan bukti lagi. Ya, karena tugas saya ketika membuat statement itu harus bisa membuktikannya. Teman-teman lihat ada link Septuaginta dan link teks Mesora, teman-teman. Mohon perhatikan kalau teman-teman punya linknya. Ini penting buat teman-teman punya. Ya, saya punya linknya Sefaria dan juga Septuaginta. Kedua link ini adalah link link kredibel tentang dua teks ya. Satu teks berbahasa Yunani, satu teks berbahasa Ibrani. Ya. Saya akan tunjukkan ada perubahan. Perhatikan teman-teman dalam kitab Yesaya pasal 63 nomor 9 ya. In all their troubles was trouble and the angel malaikat ya. And the angel di sini ya. Perhatikan ya, malaikat Tuhan of the divine ya, di sini. Di sini dikatakan bahwa yang turun adalah malaikat Tuhan. Kalau kita lihat terjemahan LAI-nya ya. Pertama teman-teman. Iya, malak. Malak. Mem malak ya. Ini kaf sofit ya, ini malak. Ya. Nggak salah tuh ya, malak. Nih kaf sofit ini malak. Jadi mati bunyinya. Terus kalau di Septuaginta ini Yesaya 63 ya. Nomor 9 ya. Lalu kita lihat di Septuaginta. Ini Greek ya. Ini teman-teman, ini situs dari The Greek ya. Old Testament Septuaginta. Yesaya nomor 63. Kita baca di nomor 9-nya teman-teman. Di nomor 9. Ya. Nih, ini ya. Out of all their affliction, not an ambassador nor a messenger but himself. Ini beda banget doktrinnya ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, perbedaan antara Septuaginta di Yesaya 63 nomor 9 itu adalah di sini dikatakan yang turun itu dari segala penindasan mereka, ia bukanlah seorang duta atau utusan, tapi ia sendiri menyelamatkan. Tapi di Sefaria teman-teman, ini yang menyelamatkan adalah malaikat Tuhan. Ya. Ini merubah doktrin di Kristen, makanya gara-gara Septuaginta ini Tuhan bisa turun ke bumi. Orang Yahudi tidak pernah mengimani Tuhan turun ke bumi. Di sini justru malaikat Tuhan, teman-teman. Nah, maka di antara kedua teks ini ada yang telah berubah dan ada yang telah merubah, ya. Teks ini sama-sama teks Perjanjian Lama, ya. Dalam segala kesusahan mereka, Tuhan merasa gelisah dan malaikat kehadiran ilahi menyelamatkan mereka. Ini beda sekali dengan teks Septuaginta ayat ke-9 ya. Nah, artinya antara Septuaginta ya, sumber terjemahan LAI, dan kitab Yesaya Sefaria atau teks Mesora, sumber terjemahan LAI, itu ada terjadi perubahan. Mungkin begitu. Bahkan dalam kitab PB pun saya bisa tunjukkan ada beberapa perubahan diksi. Bahkan Paulus merubah ayat kitab suci pun ada. Ya, itu pembuktian dulu 2 ayat ya brother, biar nggak terlalu panjang, bahwa kitab kalian itu adalah kitab yang terdistorsi. Begitu. Silakan. Oke. Itu Umi, kitab itu dapat dari mana? Silakan Anda cross check sendiri, itu adalah link Septuaginta, website dari situs Septuaginta. Kalau Anda punya kitab aslinya pun boleh. Cuman saya nggak punya manual asli Septuaginta, karena ya nggak mungkin saya punya, mahal harganya. Sedangkan kitab Katolik aja harganya berapa juta itu. Nah, sekarang kan teknologi sudah canggih. Website Septuaginta kita bisa buka, website Sefaria atau teks Mesora kita juga bisa buka. Ya. Nah, gitu. Terus Umi, kepentingannya apa? Kepentingan saya diskusi lah. Saya kan di sini pendiskusi lintas agama, di mana orang Kristen bertanya. Dan saya mengkomparasi 2 arah, menunjukkan kebenaran. Ya, dan manfaatnya apa? Mencerdaskan bangsa, kan menjalankan program pemerintah. Program pemerintah itu salah satunya adalah mencerdaskan anak bangsa, kan? Berarti Umi meyakini kitab itu? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Enggak lah, karena saya nggak yakin, makanya saya bisa tunjukkan ini kitabnya Basalahan. Karena saya nggak yakin. Kalau saya yakin, kalau saya yakin kitab ini berarti saya. Loh, kalau kita mengatakan kitab itu bobrok, kenapa kita percaya dengan kitab itu? Justru karena saya percaya kitab ini bobrok, makanya saya nggak percaya. Dari kedua kitab itu, yang mana yang benar? Nggak ada, dua-duanya nggak ada yang benar. Makanya saya bilang Terus kesalahan. kenapa Umi bahas?
Ya karena untuk menunjukkan bahwa kitab ini nggak benar supaya nggak percaya lagi orang kepada kitab ini. Oh gitu. Iya, Hmm. gitu. Yang berakal aja sih. Yang nggak berakal silakan. Yang nggak percaya ya sudah. Justru saya menanyakan ini karena saya berakal. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Menurut Anda yang mana yang benar? Septuaginta dan Teknosorah? Ya, berdasarkan iman kita di Alkitab itu. Ya, yang mana iman Anda? Septuaginta atau Teknosorah? Ya, Septuaginta. Oke, apakah LAI menerjemahkan dari Septuaginta? Ya, pokoknya yang di Alkitab. Oke, kita tunjukkan ya. Kenapa di Hosea 11 ayat 1 justru mengambil teks Teknosorah? Nggak tahu pasti nih, ya. Teman-teman perhatikan ya. Saya tunjukkan dua kasus ya. Yang satu LAI, loh ini katanya Septuaginta. LAI itu kalau yang menguntungkan dia ambil. Saya tanya dulu dasarnya nih. Umi dasar apa? Ini. Ya. Umi meyakini kata-kata itu? Enggak. Karena saya nggak yakin, makanya saya sebarkan ke orang-orang. Gitu. Karena saya nggak yakin dan saya mampu membuktikan kalau ini nggak benar supaya banyak orang nggak yakin bahwa ini benar. Gimana kita bisa percaya? Karena, loh, masa yang bobrok kita nggak boleh bahas? Saya harus jelaskan juga dong ada kebobrokan dalam sebuah kitab suci. Kepentingan Umi apa? Posisi Umi apa? Menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Posisi saya adalah manusia biasa yang diperintahkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Aduh, hidup binasa dong. Panas sekali di sini ya. Banyak yang panas, banyak yang kejang-kejang. Kenapa sih? Kalau Umi mau mencerdaskan, ya iya. Jelaskan dengan kitab Umi sendiri. Nanas. Siapa bilang kalau mencerdaskan itu siapa bilang pemerintah suruh kita mencerdaskan dengan kitab kita sendiri? Siapa bilang pemerintah melarang bahwa kita harus diskusi lintas agama itu nggak boleh? Cara menunjukkan kebenaran itu dengan tunjukkan, buktikan kebenaran yang kita klaim, ditunjukkan bahwa orang lain salah. Itu metode loh. Nggak kayak gitu, Mi. Diskusi artinya apa? Masa ngediskusiin bahan orang? Loh, kok bahan orang? Diskusi artinya apa? Diskusi itu obrolan dua arah. Iya. Kalau antara Islam dan Kristen, maka yang diobrolkan itu dua arah, kitabnya Kristen dan kitabnya Islam. Anda kenapa sih? Ini kenapa sih orang? Dulu. Anda nggak terima saya bahas ini? Lah bukan nggak terima. Lah terus Anda fungsi Anda ke sini ngapain? Ada orang ngebahas Al-Quran. Nggak, tunggu dulu. Iya dong. Dia membahas Al-Quran, dia tidak punya ranah ilmu. Saya punya ilmu. Punya konsep seperti itu juga, Umi. Apa konsepnya? Bagaimana cara ilmu mencari ilmu di Bible? Cara mentafsir. Coba tunjukkan data. Oh ya, saya punya Roh Kudus. Oh iya, Umi punya Roh Kudus. Ya. Umi saya punya Roh Kudus. Umi udah dibaptis. Sejak kapan punya Roh Kudus harus dibaptis? Gimana sih? Roh Kudus itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa kitabmu. Di kitabmu itu pneuma. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran, artinya Al-Quran dan malaikat Jibril. Hei, saya punya Al-Quran dalam dada saya. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa kitabmu. Kitabmu itu bukan bahasa Arab, tapi kitabmu bahasa Yunani, pneuma. Kau itu punya pneuma. Artinya apa pneuma itu? Holy Ghost, hantu suci, roh. Kamu nggak punya Roh Kudus karena Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Kok kamu bilang kamu punya Roh Kudus? Saya punya Roh Kudus, Al-Quran. Al-Quran itu disebut Roh Kudus dalam Al-Quran karena Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Nah, metode kalian ini saya tidak mentafsir. Saya sedang menunjukkan bukti bahwa kitabmu itu ada kontradiksi. Kenapa kau marah sama saya? Umi bilang punya Roh Kudus. Kenapa kau nggak? Oh iya, udah dibaptis. Sejak kapan punya Roh Kudus harus dibaptis? Sejak kapan? Tunjukkan sama saya Roh Kudus dalam kitabmu. Roh Kudus itu ada di Al-Quran. Di kitabmu tuh pneuma. Kau punya pneuma. Apa itu? Hantu suci. Nggak tahu nih. Kutunjukkan. Kalian ini makanya belajar kitab kalian itu pakai bahasa asli. Jangan ngambil bahasa orang. Bunglam. Ngambil bahasa Al-Quran loh. Gitu. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran loh. Roh Kudus bahasa Al-Quran. Ya iyalah. Emang Roh Kudus itu bahasa apa? Bahasa Yunani. Nih. Ini bahasa kitabmu bahasa Yunani nih. Kau bahas ini. Nih. Kau tengok nih. Kau tengok ya, Lukas 4:1, Roh Kudus. Kau buka ini, Lukas 4 ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Shalom. Ya, Ini dengar ya, kau tengok nih. Bahas agama. Kerja, jangan bahas agama. Teriak-teriak. Guk. Perang nanti. Ya udah kerja sana. Ya udah kerja aja sana. Kamu aja kerja. Nih, pneuma, ya.
Roh dari Allah, jiwa kehidupan dan batin. Di sini apa? Roh, hantu. Nih, hantu juga nih artinya roh. Pneuma. Kalian mengambil Roh Kudus dalam Al-Quran. Pneuma, kalian tuh pneuma. Roh, hantu. Berarti saya udah bisa menganalisa kalau di dalam diri Umi itu bukan Roh Kudus, Umi. Aku nggak peduli analisa. Memang kau Iya siapa dong. menganalisa aku? Roh Kudus nggak Terserah kau. berpikir seperti itu, Umi. Hah? Roh Kudus itu artinya apa sih? Ya Anda bilang kan menafsirkan kitab kami. Roh Kudus itu artinya apa? Roh Kudus artinya apa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eli, jawab Eli. Makanya jangan curi-curi semua. Kata Allah, kata Rasul, kata Firman. Semua kalian curi betul-betul Spanyol. Kitab Spanyol. Waktu ditanya, jawablah apa itu arti yang Roh Kudus. Mulai kapan harus dibaptis punya Roh Kudus? Jawab dulu, Eli. Saya nggak bisa buka data sekarang. Nggak bisa buka data sekarang. Lagi di Ya udah luar. nanti belajar Tahun dulu baru berapa kesini buka ya. data? Nggak usah dipaksa bang. Nggak. Dia baru. Kita maklumi. Saya nggak marah sama dia kok. Maklum kalau ada orang Kristen kaget dengan diskusi lintas agama karena mereka nggak lihat room Agatha, room RK, room Bom, room para penghujat agama Islam. Mereka nggak lihat. Mereka pikir kita ini sedang mengkritisi agama mereka karena tanpa alasan. Kita di sini mengcounter. Padahal di sini kita mengizinkan mereka bertanya tentang Islam. Tapi mereka masuk di sini mereka ketakutan kita bahas kitab mereka. Padahal kita tidak mentafsir kitab mereka loh. Padahal kita menunjukkan secara literal kitab mereka. Kalau mereka tidak terima wajar. Karena nggak mungkin mereka yang dari kecil terdoktrin bahwa agamanya benar tiba-tiba dikasih data fakta bahwa teks Mesora dengan Septuaginta beda. Nggak mungkin mereka langsung terima. Biarkan mereka menenangkan jiwa mereka dulu. Saya kasih waktu buat mereka belajar. Aneh aja Gini, kalau gitu. Yang bukan nggak keyakinannya, tapi ngebahas keyakinan orang lain. ya kalau begitu kenapa kalian Kristen membahas agama Islam? Kapan sih ngebahas? Kamu tahu nggak? Bukan kamu. Kamu tahu Yohanes Damaskus nggak? Kamu tahu Yohanes Damaskus? Kamu nggak tahu Yohanes Damaskus? Ya, kenapa? Nah ini makanya belajar. Ya, Kamu tahu kenapa? arti orientalis nggak? Arti orientalis tahu nggak? Orientalis itu adalah orang Kristen yang belajar agama Islam. Kamu tahu di STT ada beberapa SKS belajar Islamologi? Jangan kamu merasa terjolimi. Kalian duluan yang membahas Al-Quran. Kami terlalu terlambat membahas kitab kalian loh. Kalau tahu saya dari dulu ini akan terjadi. Dari dulu nenek moyang saya harusnya udah belajar Kristologi loh. Kamu tahu nggak? Yohanes Damaskus itu di abad ke-7 itu udah membahas Islam, menjelek-jelekan Islam loh. Tahu nggak? Kamu jangan playing victim, kamu mungkin enggak. Kalau kamu tidak berani diskusi, jangan kamu hentikan orang diskusi. Ini ibarat kata, kamu nggak punya uang, kamu lihat orang lagi jualan tas, tasnya mahal, kamu nggak punya uang. Berarti kamu jualan tas, saya nggak bisa beli soalnya. Kami diskusi pakai ilmu, kami belajar, kamu suruh kami berhenti. Sejak kapan diskusi itu harus membahas agama sendiri? Yang namanya diskusi itu kita dua arah. Itu namanya mencerdaskan. Metode deep dialog itu salah satu metode belajar mengajar yang diizinkan dalam ranah akademis. Paham nggak? Kok malah kamu menghalang-halangi orang belajar mengajar? Di sini nggak boleh loh kayak gitu. Kalau kamu nggak mampu ikut kami, jangan kami yang kamu suruh berhenti. Kamu yang hengkang dari sini. Pergi dari Komal ini. Jangan tonton diskusi lintas agama. Kok kamu yang suruh kami berhenti? Saya sebagai akademisi, saya mahasiswi, saya juga belajar Kristologi di kampus saya loh. Apa hak kalian menghalangi saya untuk menunjukkan kepada orang lain realitas konkret yang ada di kitab kalian? Karena apa? Karena saya berhadapan dengan kalian Kristen yang selalu bertanya, gagal paham. Saya kasih data, di kitabmu itu loh yang parah loh. Dan sejak kapan di undang-undang kita dilarang diskusi lintas agama? Sejak kapan di kitab kalian dikatakan tidak boleh Bible ini dibaca oleh orang yang di luar Kristen? Kalau memang kamu tidak mau kitabmu dibaca, kamu demo sama pemerintah, minta pemerintah keluarkan undang-undang. Bible tidak boleh seperti di luar negeri Amerika, Bible di ban gara-gara vulgar dan memiliki konten kekerasan. Kamu bilang sama pemerintah Indonesia, biar nggak ada satu umat Islam yang baca Bible lagi, biar ditarik ini situs-situs website Bible ini. Ini beredar loh, tidak ada di situ dilarang umat Islam baca. Allah. Kenapa ketika kami lebih pintar dan memahami kitab kalian dan belajar, kalian halang-halangi kami untuk sampaikan? Nggak ada halang-halangi. Kalau gitu saya apresiasi. Ya sudah, Uni sudah bilang dari awal-awal.
Diskusi lintas agama ini adalah perkara sensitif. Tapi Ya, Uni ya, siap bertanggung jawab dengan setiap yang Uni sampaikan. Uni ndak bisa Tapi kalau ngomong yang dulu, kayak data gitu dulu tuh baru modelnya sampaikan. mendingan lah, ada baiknya saran saya langsung ke Vatikan aja. Nanti kamu bayarkan Uni ke Vatikannya, Dek. Ya, Ya udah. bayarkan Uni ke Oke, Vatikan Mas. ya. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Nah, Nanti kapan-kapan diskusi lagi lah. sebentar dulu. Lagi Kamu nggak bisa sudah soalnya. Kamu bertanya aja tentang Islam. Gini, Uni Nggak, mau nggak, kamu tanya aja tentang Islam. Kalau nanti Ya. Uni mengkomparasi ke agama kamu, nanti kamu bahaya, Dek. Kenapa? Uni udah 6 tahun belajar kekristenan, Dek, ya. Uni bahkan mengerti bagaimana jalur sejarah kekristenan. Jadi kalau mau diskusi sama Uni, pastikan kamu bawa jurnal, karya ilmiah yang betul-betul valid. Kenapa? Takutnya nanti kalau Uni counter, nanti kamu sakit hati sama Uni. Uni baca kitabmu dari kitab Kejadian sampai Wahyu loh, Dek. Ya, jadi pastikan kamu pelajari satu bahan, satu materi, kamu pelajari kuasai dulu 1 minggu, misalnya tentang Yesus adalah Tuhan, tauhid Trinitas, baru berhadapan dengan Uni. Kalau tidak, mending adik bertanya aja. Kalau Uni nanti menurut adik salah, silakan adik bantah, nggak apa-apa. Tapi jangan hentikan kami mengkomparasi, Dek. Kenapa? Karena komal-komal Kristen begitu banyak menghujat agama Islam. Kami di sini memberi kalian ruang untuk bertanya tentang agama kami, bukan untuk mendebat kalian. Kalau kami debat itu karena kalian sudah membuat sebuah statement. Apa statementnya? Kitab kami itu kitab suci. Nah, pertanyaannya apa alasannya? Karena ketika saya mempelajari kitab kalian, saya bisa menggugurkan doktrin bahwa kitab kalian suci. Kenapa? Banyak distorsi di dalamnya. Begitu adikku sayang, ya. Kalau kamu tidak sepakat dengan apa yang Uni katakan, kamu buktikan dulu salah. Biar 3,6 juta jiwa ini tercerdaskan. Uni salah loh, Uni. Itu situs yang Uni bawa itu situs yang tidak valid. Saya punya yang validnya, Uni. Oh, jelas. Kayak gitu, adikku. Tadi Uni. Kenapa? Kita nggak bisa lagi menghalangi orang lain untuk tahu tentang agama, adikku. Ya, itu Kamu menurut tidak bisa saya itu menghentikan udah jelasnya valid. orang Kristen. Nah, jadi gitu ya. Jadi saudaraku, beradirku, Uni tahu bagaimana rasa di hatimu itu. Paham betul Uni rasanya. Paham betul nih, nggak mungkin kamu senang ketika kami membahas tentang dua arah agama ini. Ternyata ketika kami lebih punya data, ketika kami membawa premis yang tak bisa kalian bantah, hatimu sakit, wajar. Kamu dilahirkan Kristen, adekku. Allah yang izinkan kamu jadi Kristen. Tapi kamu diuji, apakah kamu akan menggunakan akalmu, apakah kamu akan bertindak radikal ketika kebenaran sampai kepadamu. Itu yang dialami oleh Yesus ketika menyampaikan kebenaran dihabisi sama orang Yahudi. Dia dibunuh oleh orang Yahudi karena dituduh dari Belzebul, dituduh menghujat Tuhan. Padahal dia membawa kebenaran loh. Kamu sedang diuji oleh Tuhan semesta alam sekarang ini. Bagaimana pendapatmu ketika Uni sungguh bukan kepadamu data-data valid ini bahwa ada perbedaan antara Septuaginta dengan teks Mesorah? Apakah kamu akan balik membenci Uni? Itu yang dialami oleh Yesus. Apakah kamu mengkaji, lalu pelajari, terima kebenaran, akhirnya merubah prinsip? Itu kembali kepadamu. Demi Allah, Uni tidak ingin kamu jadi Islam sekarang. Bahkan Uni kalau perlu nggak usah kau jadi Islam, tetaplah kau jadi Kristen, tapi Kristen yang sesuai dengan kitab sucimu. Supaya apa? Kita bisa menunjukkan bahwa aku pun bisa kok bersahabat dengan orang Kristen kok. Nggak perlu kau jadi Islam. Kenapa? Islam itu pilihan dari Allah. Allah yang lebih berhak menentukan kau bisa Islam atau tidak. Karena syarat berislam itu yang pertama harus berakal. Nggak ada aku menginginkan kalian jadi Kristen. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Selama ini Edis, RK, Sofiatul, tanpa ragi, seenak udelnya mengkritisi Al-Quran tanpa data. Aku pakai data. Ya adikku ya. Jadi gitu. Kalau adik tidak mampu masuk dalam ranah dialektika lintas agama, mampukan dirimu dulu. Belajar. Kalau data Uni tidak terbantahkan, pilihan ada tanganmu, dek. Silahkan kau terima apa yang sudah Uni tunjukkan bahwa itu salah, atau kau berada di jalur sebagai manusia yang ketika berkeyakinan itu memiliki akal. Karena dalam kitabmu sendiri diperintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Gitu. Saya mau kamu tahu, ini room yang nyaman buatmu bertanya tentang Islam. Masuklah ke sini, bertanya saja tentang Islam. Tapi ketika kau coba jelaskan Kristen, Bang Faruk dan saya sudah banyak belajar dan mampu mengcounter semua doktrin kalian. Karena kami pastikan semua pengajaran Kristen tidak ada secara eksplisit sumbernya dalam Biblos. Maaf adikku, saudaraku. Ya.
Ya, silakan. Maaf ya, kalau apa yang kau saksikan hari ini mungkin membuat kau tersakiti. Tapi percayalah adikku, terkadang rasa sakit itu menyadarkan kita. Menyadarkan kita, pahitnya obat itu menyembuhkan. Mungkin kau nggak terima dengan apa yang Uni katakan. Tapi ketika kau tidak bisa bantah, pilihanmu. Itu pilihanmu adikku. Kami gak paksa kok. La ikraha fiddin, Dek. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Silakan kau berkristen dengan baik. Ikutilah petunjuk dalam kitabmu. Tapi ketika masuk dalam ranah dialektika, kita di sini argumentasi. Begitu. Ya, mudah-mudahan beliau tercerahkan ya dan tidak memiliki azab sakit hati di sini. Begitu teman-teman Islam ya. Karena saya tetap berharap kepada Allah, orang-orang seperti beliau yang diizinkan oleh Allah lahir dalam keadaan Kristen seperti Bang Faru ini, ya. Saya berharap mereka dipilih oleh Allah karena memang mereka menginginkan dipilih. Ya, tapi kalau mereka menolak, saya nggak punya tanggung jawab. Bang Faru tidak punya tanggung jawab. Tapi saya nggak mau membuat dia benci kepada agama kita. Karena dia salah paham, dikiranya kita nyerang agama dia. Begitu. Mungkin begitu. Bang Faru silakan. Bang Naga silakan dilanjut. Oke, saya sapa tamu dulu. Ian Hagi. Ini nampaknya dari Papua nih, nampaknya. Ian Hagi. Opani. Ya. Saya panggil 3 kali. Agama apa? Agama saya agama Kristen, Bang. Agama Kristen. Oke, lanjut. Ya, saya cuma mau tanya, ini ditulisnya di sini oten yes ikuti orang dikubur. Itu maksudnya gimana, Bang? Sebenarnya ini kan tema Bang Faruk. Cuman saya membawa tema kajian berbeda. Boleh kalian juga pertanyakan tentang hal ini. Nah, saya membawa kajian bahwa saya mampu membuktikan bahwa kitab kalian itu bercampur dan rusak, terdistorsi begitu. Nah, sementara Al-Quran adalah kitab sempurna yang tidak terdistorsi dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kami saat sekarang ini. Karena memang Allah sudah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah sudah mengatakan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran, karena Al-Quran adalah panduan kehidupan sampai nanti kehidupan berakhir. Jadi teman-teman Kristen di sini boleh untuk menyatakan, menjelaskan bahwa kitab kalian itu suci, alasannya apa, kenapa kitab kalian dikatakan suci, sementara di kitab kalian sendiri itu penuh dengan kontradiksi dan juga banyak sekali terjadi distorsi. Ada ayat yang ditambahkan, ada kitab yang hilang, yaitu kitab Nabi Edo itu tidak pernah ditemukan. Bahkan dikatakan hukum-hukumnya juga terdistorsi begitu. Ya, dan kalian kalau yang Kristen mau bertanya silakan, kalian bertanya saja. Coba Bang yang jawab. Selain dari hukum yang disampaikan oleh Musa yang bagian dari hukum Taurat, apakah teman-teman Kristen itu punya hukum? Contoh, larangan membunuh, berzina, mencuri, bersaksi dusta. Bukankah itu bagian dari 10 perintah Tuhan yang diturunkan kepada Musa di Bukit Sinai, di Gunung Sinai? Iya, itu salah satu. Iya. Saat ini dan ketika Yesus turun ke dunia ini, bukankah saat itu Musa sudah meninggal dunia? Ya. Ah, karena sudah meninggal dunia, Musa pada saat itu bukankah di dalam kubur? Iya, sudah tidak ada. Nah, berarti ya teman-teman Kristen dan juga Yesus pada saat itu mengikuti pengajaran-pengajaran dari orang yang ada di dalam kubur. Siapa itu? Musa alaihissalam. Itu maksudnya, Bang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kan kalian kan memframing, mengatakan umat Islam itu mengikuti Muhammad di dalam kubur, Muhammad dalam kubur. Iya, kami ikuti ajarannya. Kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagaimana nabi-nabi sebelum dia pun sudah meninggal semua, Bang. Dan semua di dalam kubur. Jika dengan itu kalian katakan kami menuhankan Nabi Muhammad SAW, berarti antara Yesus dan juga umat Kristen itu menuhankan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Silakan bangkit kembali. Udah jelas? Udah jelas?
Yan? Halo? Bagaimana? Udah jelas? Iya. Udah jelas ya? Iya jelas. Hanya saya mau sampaikan bahwa kami orang Kristen mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan Nabi Musa. Bagaimana bisa Musa mengikuti ajaran Yesus sementara duluan Musa diturunkan daripada Yesus, Bang? Ngarang. Iya, tapi kan dia Sekarang gini aja, Bang Yah, gini aja. Coba Abang sebutkan satu pengajaran dari Yesus. Pengajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Musa. Di mana? Sebutkan, Bang. Satu pengajaran dari Yesus yang kalian jadikan bagian dari pengajaran dan juga keyakinan kalian, ya, amalan kalian yang di luar dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Musa. Silakan, Bang. Jadi begini Bang, Yesus yang kami sembah ini, ia itu adalah, dia sudah lahir duluan daripada manusia dan nabi-nabi sebelumnya. Datanya Bang, kasih data. Jangan asumsi, kasih data. Datanya di mana? Saya ada di jalan, jadi tidak ada punya ini Alkitab apa. Saya di pinggir paret nih, Bang, di pinggir paret. Tinggal bilang aja, pinggir paret. Di pinggir paret itu bisa dicari. Di pinggir Tinggal paret bilang saya, aja Bang. di mana. Tengok nih bang, di pinggir paret aku bang, nggak bohong aku bang. Ngapain aku bohong? Tengok nih, ya, tengok di pinggir paret aku bang. Di jalan mau dimanapun itu nggak jadi masalah itu loh bang. Nih, bentar ya, dibesarkan aku ya. Cuman harus ada lah bahasa, kan enak ya. Tadi bahasanya nggak ada. Nih tengok nih bang. Kalian nama Wakma. Biarkan Wakma paling bijak sih, paling ngerti dia. Di pinggir paret aku. Lari dia mau korup. Di pinggir paret. Kalau apologet Oten, iya. Orang itu nggak bisa diskusi dimanapun karena apa? Ya, mereka nyontek dari Google. Mereka nyontek dari laptopnya. Catatan-catatan di bukunya. Kalau kita umat Islam, ya debaters Islam, di pinggir paret pun kita bisa diskusi. Karena data kita itu bukan di laptop tapi di sini. Nggak aja. Aku sambil nge-gym lagi, bawa sepeda. Aku kadang di dapur loh bang, kadang aku sambil masak. Niripa sambil masak lagi. Aku dulu sering Albert apa ini? Alberhina. Persitan yang Agama apa? Albert. Halo, agama apa? Kristen, oke. Ingin bertanya atau ditanya? Oh tidak, saya cuma nonton aja pas lewat, saya nonton, seru juga sih. Iya. Tadi Bang Naga, itu penggemarku itu. Penggemarnya ya? Berdialog tentang agama begitu kan tidak bagus. Udah, tidak ada tadi kan buat muslim. Iya. Jadi saya tidak mau tanya-tanya. Enggak mau tanya-tanya? Enggak. Coba ditanya, Kak Albertin ini kenal Bang Faruk nggak? Kak Albert, kenal nggak dengan Bang Faruk? Yang kayak botak itu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak kenal. Masa sih nggak kenal? Orang lain-lain kan dari Maluku banyak kenal Bang Faruk lo yang botak itu. Tengok kan? Orang apa kenal ya? nggak? Tengok kan? Saya dari Maluku Tengah, tapi saya tinggal di Manado.
Oh, di Manado. Iya. Orang-orang Manado lo banyak fan lo sama Bang Faruk, botak itu orang dibilang kalau panggil sini, halo Bang Faruk botak gitu. Bang Faruk tinggal di mana? Saya di Sumatera, Kak. Semarang? Sumatera Utara. Oh, Sumatera. Oh iya. Sumatera Utara orang Batak ya. Enggak, saya orang Chinese. Saya takut tanya-tanya begitu, kan sensitif kalau soal agama. Enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa, Kak. Kalau kami Islam, enggak masalah kami ditanya. Jangankan kami, Al-Qur'an kami aja minta ditantang. Al-Quran kami aja itu sudah menantang para pembacanya. Itu tertulis dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jika kamu memiliki keraguan tentang Al-Quran ini, buatlah surah semisal Al-Quran. Ajak serta ya temanmu atau orang yang membantumu, bahkan jin sekalipun, ajak serta untuk membuat surah semisal Al-Quran. Niscaya kamu tidak akan mampu. Sudah ditantang oleh Allah, kan? Di mana tantangan itu sudah 1400 tahun yang lalu digaungkan tantangan itu. Sayembara itu sudah digaungkan 1400 tahun yang lalu. Sampai detik ini tidak ada satu manusia pun mengklaim bisa membuat semisal surah ada dalam Al-Quran. Coba andaikan tantangan ini ada di dalam Bible. Bible mengatakan jika kamu memiliki keraguan terhadap Bible ini, coba buat semisal surat atau semisal kitab di dalam Bible. Nggak nyampe 5 menit, Kak. Banyak kali bisa buat, Kak. Banyak kali. 5 menit, apalagi meniru kitab Amsal. Mudah kali, Kak. Kalau meniru isi kitab Amsal, Yeskiel, Kidung Agung, mudah sekali. Bahkan mungkin akan ada yang bisa menuliskan dengan kalimat atau kata-kata yang lebih erotis. Wow. Itu pentingnya luar biasanya Al-Quran. Kalau Alkitab itu dibaca bukan cuma harus saya sebagai orang Kristen kalau mau baca Alkitab bukan baca sebagai kami membaca koran atau buku bacaan lain. Sebelum kami membaca, kami berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus agar dapat kami yang baca itu dapat mengerti tujuan dari firman Tuhan itu. Bukan cuma satu-satu ayat, harus sangkut paut. Kalau cuma satu-satu ayat pasti dia punya arti berbeda-beda. Ada yang kan Kidung Agung itu banyak yang itu cerita itu kitab Salomo yang ciptakan. Salomo itu kan raja yang punya istri banyak sekali. Itu kan kitab Salomo itu raja yang Salomo yang ciptakan. Jadi dia punya kisah-kisah tentang istri-istrinya, mungkin di situ dia kasih. Makanya sekali ya tentang percintaan itu ya di Kidung Agung itu, Kak. Ya Bang ya. Jadi mesti dimengerti betul. Iya, tadi kan kakak Albertina tadi mengatakan, izin Kak Albertina, tadi kakak katakan kalau membaca Bible itu harus berdoa dulu dan meminta bimbingan Roh Kudus. Yang ngajarkan itu siapa, Kak? Yang ngajarkan itu siapa? Yang ngajarkan itu siapa? Ya, kami orang Kristen harus berdoa dulu karena siapa yang ngajarin? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang buat aturan itu? Yang membuat aturan itu siapa? Tidak aturan. Memang sebelum membaca Alkitab harus berdoa minta tuntunan Roh Kudus dulu dia. Iya, ketentuan itu siapa yang buat, kakakku? Itu ajaran kami dari Yesus mengajarkan kami untuk Yesus yang mengajarkan kakak kayak gitu. Iya, di Alkitab memang tulisnya begitu. Di mana tertulis, kakakku?
Di mana Tidak. tertulis Yesus pernah menyampaikan pengajaran Kita tentang itu? bukan, saya bukan belajar Alkitab, saya bukan apa, saya cuma jemaat biasa yang Itu kalau gitu, Kak. abang tanya Masalahnya- begitu, abang masalahnya tanya kakakku, masalahnya saya sebentar, sudah pernah Bang. baca, Kak. Saya sudah pernah baca Bibel, Kak, dari yang Kejadian sampai mereka yang Wahyu. sekolah teologia yang memang jurusannya di situ yang mereka belajar tentang kita, itu pasti mereka mau jawab dengan tepat. Iya, di Kalau Bibel saya nggak ada, Kak. Ketentuan tuh nggak ada di Bibel. biasa. Nggak ada itu. Aku udah pernah selesai baca Bibel, Kak, dari Kejadian sampai Wahyu, Kak. 9 bulan, hampir 10 bulan aku menyelesaikan bacaan itu. Nggak ada isinya itu. Nggak. Iya, karena memang bacanya cuma sebatas baca. Kami baca biar karena ajaran kami bukan memiliki 3 Tuhan loh, cuman 1. Bohong. Oke, yakin Tuhan kakak satu? Cuma Kakak yakin? Udah tunggu dulu, Kak, Tuhan cukup dulu. Yesus itu Kak Albert, mati, tapi kan dia bangkit Iya, dan naik ke Kak Albert, apakah kakak yakin Tuhan kakak memang satu? Ya, memang 1. Oke, siapa Tuhan kakak itu? Kudus itu Siapa cuman Tuhan kakak? Tuhan kakak yang satu itu siapa? kan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Iya. Roh Kudus. Tuhan kakak yang satu itu siapa? Tuhan Yesus itu sebenarnya menurut ajaran kami, dia itu memang Allah yang memang lahir dari anak darah Maria. Maria itu kan lahir bukan atas hubungan seksual seperti manusia. Itu dari perantaraan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Jadi ketika manusia sudah sangat berdosa di dunia ini dulu, lalu Tuhan Sabar, memberikan udah nasib kita ini, sabar. memilih Maria itu sebagai tempat untuk melahirkan Yesus. Kalau nggak tahan lagi, Glenn, ambil Bukan dari hubungan seksual, tapi memang Roh Kudus. Jadi bukan hubungan seksual. Pasti di Quran juga ada, di kitab Maryam. Kalau setahu saya itu ada di situ. Jadi itu Roh Kudus, bukan manusia biasa. Itu bukan manusia biasa. Itu menurut Allah sendiri itu yang lahir, karena begitu manusia terlalu berbuat dosa, ya dia datang ke dunia dengan figur sebagai Yesus. Jadi itu Yesus itu Allah sendiri. Itu ajaran kami yang kami yakini, dan selama saya menjadi orang Kristen, banyak sekali mujizat yang sudah saya rasakan dalam saya punya hidup. Besar-besar itu mujizat. Kalau teman-teman nggak sanggup lagi muntah, Kepercayaan agama itu kan mengajarkan kebaikan, Bang. Jadi kita saling menghormati lah. Saudara saya banyak Muslim loh. Iya, oke, sudah, Kak. Oke, jika kakak yakini Tuhan kakak satu, siapa Tuhan kakak yang satu itu, Kak? Ya, siapa Tuhan kakak yang satu itu? Tuhan saya, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan seisi dunia ini. Sepakat, itu juga dikatakan Yesus dalam Matius 11 nomor 25, sepakat. Yesus juga mengatakan bahwasanya di dalam Matius 11:25 dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Sepakat. Kalau Anda katakan Bapa itu adalah Tuhan Anda, sepakat. Oke. Semua yang jadi pertanyaan, apakah kakak mau berjanji bahwasanya ya tiada Tuhan selain Bapa dalam iman kakak? Apakah kakak mau berjanji tiada Tuhan selain Bapa? Tiada Tuhan selain itu ajaran Muslim, bukan ajaran Kristen. Nah, kalau kakak tak berani mengklaim
dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Bapa. Kalau kami Kak, tiada Tuhan selain Allah, bukan Bapa. Itu loh. Dan kami ketika ditanya apakah ini Tuhan? Bukan. Ini Tuhan bukan. Jika itu buktinya bahwasanya Tuhan kami itu Esa. Jika memang kakak benar Tuhan kakak itu adalah Esa dan Tuhan kakak itu adalah Bapa, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 11:25, apakah kakak berani berjanji bahwasanya tiada Tuhan selain Bapa? Saya belum mau bilang begitu. Gak berani kakak. Maksudnya ngikutin Yesus aja, kakak gak berani ngikutin Yesus. Ngikutin Yesus gak berani kakak. Tuhan kami itu satu. Ya udah, siapa Tuhan kakak yang satu itu siapa? Mesti mengerti, tidak sesimpel itu mengerti Alkitab. Jadi saya iya, Tuhan kakak yang satu itu siapa namanya? Tuhan kakak yang satu itu siapa namanya? Tuhan Allah, Allah yang menciptakan dunia ini. Oke, berarti tiada Tuhan selain Allah. Berarti tiada Tuhan selain Allah. Pada 2000 tahun yang lalu, 2025 tahun yang lalu, begitu manusia banyak melakukan dosa, Tuhan kan sudah dulu masih Adam dan Hawa, Tuhan itu turun langsung. Kain dan Habel, Tuhan masih turun langsung untuk menegur mereka. Tapi ketika sudah banyak sekali manusia di muka bumi dan mereka melakukan dosa, tidak bisa lagi turun langsung. Ya, dia mengutus anaknya, itu dibilang anak. Padahal itu dia sendiri yang berwujud manusia. Itu menurut dibantah lagi karena Yesus itu bukan seperti nabi lain. Nabi lain lahir dari hubungan seksual, tapi Yesus yang kami yakini lahir dari Roh Kudus. Ada yang lebih hebat Kak. Ada yang lebih hebat dari Yesus Kak. Yesus punya mama kan? Iya, itu mamanya Maria kan? Tapi dia nggak punya bapak, Yesus betul? Karena ya kan? Titip di Yesus rahimnya punya nama. Maria. Yesus, tunggu dulu Kak Albert. Bentar, gantian kita Kak Albertina. Ada yang lebih hebat dari Yesus. Yesus punya mama, namanya Maria, tapi dia tidak punya bapak. Dan dia lahir ya bukan melalui hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Tapi ada yang lebih hebat dari situ Kak. Siapa? Paulus. Kenapa Paulus? Paulus nggak tahu siapa mama bapaknya. Siapa nama Paulus rupanya? Siapa nama mama? Paulus itu rasul. Iya, kan lebih hebat Paulus, nggak punya bapak mama. Siapa nama mama Paulus rupanya Kak? Siapa? Hah? Paulus itu rasul. Aku nggak tanya dia rasul atau rasul, enggak. Saya tanya siapa nama mamanya Yesus, nama mamanya Paulus. Ini perbandingan hebat. Jadi Alkitab tidak menuliskan begitu. Nah, ujuk-ujuk ada Paulus kan, lebih hebat Paulus berarti. Oh itu kenapa enggak Paulus kakak Tuhan kan? Tidak penting orang tuanya yang dibicarakan di Alkitab, cuma tentang Paulus, karena dia dipakai Tuhan itu saat dia kan dulu nggak percaya, tapi ketika dia di penjara baru dia percaya ya. Di mana dalam Bible dikatakan Paulus dipakai oleh Tuhan, di mana Kak? Di kitab Paulus, di kitab Kisah Para Rasul. Iya, KPR berapa? Saya tidak tahu, saya tidak hafal persis di mana, tapi itu bacaan saya tahu. Nggak pernah baca kakak ini bibirnya, tapi dia yakin kali ada. Saya baca, tapi saya tidak hafal karena memang saya bukan sekolah di situ. Kalau saya sekolah khusus, pasti saya tahu. Tapi saya dengar dari khotbah-khotbah dari orang yang bersekolah. Dari khotbah pula didengar pula itu. Habis lah kalau dari khotbah, habis. Babak belur lah kalau dari khotbah. Sudah jangan tentang agama, firman Tuhan. Saya menghargai, menghormati saudara yang beragama Muslim, semua.
saya tidak suka berdebat tentang firman tentang agama, tentang ajaran agama. Saya tidak suka. Kakak Albert, saya masuk 1 menit. Kakak Albert bilang tadi sering masuk dengar debat-debat ya, debat Bang Faruk dan lain-lain. Itu di Bible kakak sering kontradiksi, dan di YouTube Yonatan Purnomo itu 6.500 kontradiksi, itu tidak sesuai dengan teks original. Apakah kakak masih percaya juga itu Bible itu, atau kakak hanya percaya itu saja? Percaya Intinya saya percaya Yesus itu juru selamat. Yesus juru selamat. minta maaf. Walaupun Saya Bible itu percaya. salah, Percaya dia. kakak tetap Bible percaya itu ya. lahir jauh sebelum Al-Quran. Jangankan gitu Bang Naga, bentar Kak Albert ya. Jangankan kesalahan 6.000 kesalahan yang disampaikan sama Dr. Purnomo itu. Jangankan kesalahan, Bibelnya nggak ada pun kakak ini percaya, nggak ada di Bibel. Intinya Yesus Tuhan ya, juru selamat itu ya. Saya tidak hafal. Intinya Yesus Tuhan ya. Ayat itu per ayat kan mesti bilang terdapat di Kisah Rasul pasal berapa, ayat berapa. Itu saya tidak hafal. Kakak Albert. Karena memang Kakak saya Albert. tidak sekolah itu. Kak Albert, tunggu Bang Naga, Kakak Albert. Kak Albert, bentar Bang Naga. Kalau ada satu ayat dalam Bibel Anda mengatakan bahwasanya ya apa yang disampaikan dalam Bibel Anda itu bukan firman Tuhan, Anda percaya nggak? Enggak, firman Tuhan yang saya ada itu firman Enggak, firman Tuhan itu Kak, bukan firman Tuhan. Paulus saja mengatakan bukan firman Tuhan loh Kak. Gimana? Itu firman Tuhan. Oke, tengok nih Kak, ini datanya. Orang-orang yang menulis itu orang-orang yang Allah putus. Dokter yang ngeri kali Bang Faruk. Dokter yang ngeri kali. Nih, 2 Korintus 11 nomor 17 Kak Albert. Kak Albert, 2 Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Silakan Kak Albertina, bantah Bibelnya, silakan bantah. Silakan Kak Albertina, jangan sia-siakan waktunya, bantah Bibelnya, bantah. Coba, Abang baca lagi, saya baca lagi ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Di sini dikatakan Paulus, apa yang dikatakan Paulus itu bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang dikatakan Paulus, yang ditulis Paulus itu katakannya. Nah, sekarang Kak Albert, silakan Anda bantah Bibel Anda, silakan. Apa? Paulus berkata seperti itu sebelum dia bertobat. Kan dia sebelum dia bertobat ya. Tapi ternyata Paulus sudah nulis surat sebelum bertobat, weh. Udah bilang, iya, itu apapun ceritanya dibantah. Gak peduli dia, penting aku menang. Bibel pun dibantah, dari mana pula ceritanya? Ayat-ayat itu jangan dibaca satu-satu. Ayat-ayat itu harus berurut-urut. Baca satu pasal. Kakak baca. Biar bisa mengerti apa maksudnya. Kakak baca 2 Korintus 11 nomor 1 sampai suka-suka kakak. Silakan baca. Abang, saya mau kerja dulu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.